Kakek pincang rela berbagi bekal terakhir dengan serigala buas. Saat rumahnya dibakar, rahasia besar terungkap. Angin di Tanjung Karang tidak pernah datang untuk membelai. Ia datang untuk menghukum. Di ujung tebing yang menjorok tajam ke lautan lepas itu, sebuah mercusuar tua berdiri tegak laksana jari telunjuk raksasa yang sudah membusuk, menunjuk langit kelabu dengan sisa-sisa ket putih yang mengelupas parah. Besi-besi penopangnya telah lama menyerah pada karat, mengubah warna mereka menjadi merah darah yang mengering, seolah bangunan itu sedang terluka parah dan dibiarkan mati perlahan oleh zaman. Tidak ada lagi cahaya yang berputar di puncaknya. Pelita raksasa itu telah padam 10 tahun lalu, digantikan oleh teknologi satelit yang tidak membutuhkan tenaga manusia. Namun, Pak Tua Dullah masih di sana, bertahan seperti lumut kerak yang menolak dikerik dari bebatuan cadas. Pak Tua Dullah menyeret kaki kirinya dengan susah payah menaiki anak tangga spiral yang berdecit nyaring. Krieet. Suara gesekan logam itu menggema di lorong mercusuar yang hampa, satu-satunya jawaban atas napasnya yang tersengal-sengal. Kakinya yang layu akibat kecelakaan badai 20 tahun silam terasa semakin nyeri malam ini. Udara dingin yang menusuk tulang menyusup masuk melalui celah-celah dinding beton yang retak, membawa serta aroma garam yang pekat dan kabar buruk dari langit utara. Ia adalah penjaga bagi ketiadaan. Seorang lelaki tua yang renta, yang tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit keriput, hidup di tempat di mana bahkan burung camar pun enggan bersarang karena terlalu bising oleh amukan ombak. Sesampainya di ruangan kecil di bawah puncak menara, Dullah menghempaskan tubuhnya ke kursi rotan yang sudah miring. Ia menatap piring seng di atas meja kayu yang berisi nasi dingin dan sisa ikan asin yang mengeras. Makanan itu sama tawarnya dengan hidup yang ia jalani. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah semesta yang berisik. "Minah, lihatlah, malam ini badai akan datang lagi," bisik Dullah lirih. Suaranya serak seperti gesekan ranting kering. Matanya yang rabun menatap kosong ke arah kursi kosong di seberang meja. Di sana, dalam imajinasinya yang kelam namun menghibur, duduk sosok istrinya, Aminah, yang telah berpulang 5 tahun lalu karena demam tinggi yang tak tertolong. Tidak ada dokter yang mau mendaki tebing terjal ini di tengah malam buta, dan Dullah, dengan kaki pincangnya, hanya bisa memeluk tubuh istrinya yang menggigil hingga menjadi kaku. Kenangan itu adalah hantu yang paling setia. Ia sering membayangkan Aminah sedang menambal jala atau sekadar tersenyum menuangkan teh hangat, meski nyatanya hanya debu dan sarang laba-laba yang menemaninya. "Kau pasti kedinginan di sana, bukan? Tenanglah, aku masih menjaga rumah kita. Meski orang-orang kota itu bilang tempat ini harus diruntuhkan, aku tidak akan pergi, Minah. Pusaramu ada di halaman belakang. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian didengar ombak jahat itu?" Dullah melanjutkan monolog batinnya, menyuapkan nasi dingin itu dengan tangan gemetar. Rasa sepi di ruangan itu begitu padat, seolah bisa diraba dengan jari. Ia merasa dirinya hanyalah fana, debu kecil yang terlupakan oleh Tuhan di ujung peta. Dunia di bawah sana, di desa nelayan yang berjarak 5 kilometer, sudah lama melupakannya. Bagi mereka, Dullah hanyalah orang gila yang menolak dievakuasi, si tua bangka yang keras kepala menjaga tumpukan batu tak berguna. Duar, petir menyambar, membelah langit malam dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti guntur yang menggetarkan pondasi mercusuar. Kaca jendela bergetar hebat. Di luar sana, alam sedang mengamuk. Lautan di bawah tebing bukan lagi air, melainkan monster hitam yang melahap apa saja dengan lidah buihnya yang ganas. Ombak menghantam dinding tebing dengan suara seperti ledakan meriam. Inilah satu-satunya teman Dullah, keganasan. Ia sudah terbiasa dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, suara yang mengingatkannya betapa kecil dan tidak berartinya manusia di hadapan kekuatan semesta. Namun, di sela-sela jeda guntur yang menggelegar, telinga tua Dullah menangkap suara lain. Bukan suara angin yang bersiul ngeri di celah jendela, bukan pula suara debur ombak. Itu suara yang lebih menyedihkan. Hu, hu. Suara itu lirih, terjepit, dan penuh kesakitan. Dullah meletakkan sendoknya. Ia menajamkan pendengaran. Apakah itu hantu laut yang sering diceritakan nelayan? Atau hanya imajinasinya yang mulai gila karena terlalu lama terisolasi? Hu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, berasal dari arah semak belukar berduri di dekat gudang genset tua yang sudah tak terpakai di bawah. Naluri purbanya tersentak.
Meski kakinya sakit bukan main, rasa penasaran, dan sedikit rasa takut, memaksanya berdiri. Ia mengambil lentera minyak tanah yang apinya bergoyang gelisah, mengenakan jas hujan plastik yang sudah robek di sana-sini, lalu membuka pintu besi mercusuar yang berat. Angin langsung menampar wajahnya dengan kasar. Hujan jarum menusuk-nusuk kulitnya yang keriput. Dengan langkah terpincang-pincang, Dullah menuruni tangga luar, melawan badai yang berusaha melempar tubuh ringkihnya ke jurang. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya langsung hilang ditelan angin. "Jangan main-main dengan orang tua. Aku tidak punya harta untuk kalian rampok." Tidak ada jawaban manusia. Hanya suara rintihan itu yang semakin jelas. Dullah mengarahkan lenteranya ke sudut gelap di antara tumpukan drum karat dan akar pohon beringin liar. Cahaya pelita yang remang-remang itu menyapu area basah dan berlumpur, hingga akhirnya berhenti pada seonggok gumpalan bulu yang basah kuyup. Jantung Dullah nyaris berhenti berdetak. Di sana, tergeletak seekor makhluk yang seharusnya hanya ada dalam dongeng para pemburu hutan utara. Bukan anjing liar, bukan kucing hutan. Itu adalah seekor serigala gunung berbulu abu-abu perak, ukurannya besar, namun kini tampak begitu kecil karena meringkuk kesakitan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya dadanya yang naik turun dengan cepat dan dangkal. Bulunya yang agung kini kotor oleh lumpur dan darah. Banyak sekali darah segar yang mengalir dari paha belakangnya, membasahi tanah becek di sekitarnya. Kaki belakang hewan itu terlipat dalam sudut yang tidak wajar, jelas patah atau hancur terkena sesuatu yang mengerikan. Mungkin jeratan besi bergigi tajam yang sering dipasang pemburu ilegal di perbatasan hutan lindung. Dullah terpaku. Ia memegang tiang pagar berkarat erat-erat. Ketakutan merayap di punggungnya. Serigala adalah hewan buas. Hewan pembunuh. Jika makhluk ini bangun dan menyerang, Dullah yang pincang tidak akan punya kesempatan hidup sedetik pun. Namun, saat cahaya lentera mengenai wajah hewan itu, sang serigala perlahan membuka matanya. Mata itu, Dullah tersentak mundur selangkah. Mata itu tidak merah menyala penuh amarah. Mata itu berwarna kuning pendar, bening seperti kristal, namun sorotnya begitu sayu dan pasrah. Tidak ada ancaman di sana. Yang ada hanyalah tatapan memohon. Tatapan makhluk yang sudah menyerah pada takdir dan siap menjemput kematian sendirian di tengah badai. Tatapan itu menembus sukma Dullah. Ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan yang sama yang ia lihat di cermin setiap pagi. Tatapan kesepian. Tatapan makhluk yang terbuang dan terluka, yang tidak diinginkan oleh dunia. Dullah merasakan dadanya sesak. Rasa takutnya perlahan menguap, digantikan oleh gelombang rasa iba yang aneh dan mendesak. "Kau juga sendirian, nak?" Batin Dullah bergetar. "Kau juga dibuang karena kakimu rusak, sama sepertiku." Tanpa memikirkan bahaya bahwa lehernya bisa saja digigit putus, Dullah meletakkan lenteranya di tanah. Ia mengabaikan hujan yang membasahi tubuh rentanya hingga menggigil. Perlahan, ia berlutut di lumpur, mendekatkan tangannya yang keriput ke arah kepala besar serigala itu. Hewan itu menggeram rendah, bukan ancaman, tapi rintihan sakit, lalu memejamkan matanya kembali, membiarkan tangan kasar manusia tua itu menyentuh bulu basah di kepalanya. Dingin. Tubuh hewan ini dingin sekali, nyaris seperti mayat. "Bertahanlah," bisik Dullah di tengah deru badai. Suaranya pecah menahan tangis yang tiba-tiba mendesak keluar. "Jangan mati di sini. Jangan mati sendirian di tempat terkutuk ini. Cukup aku dan istriku saja. Kau jangan." Malam itu, di bawah amukan badai yang ingin menghancurkan dunia, sebuah ikatan aneh mulai terjalin. Bukan antara tuan dan peliharaan, melainkan antara dua jiwa yang sama-sama pincang, yang dipertemukan oleh nasib buruk di tepi jurang kematian. Membawa masuk tubuh besar itu ke dalam mercusuar adalah sebuah penyiksaan fisik yang nyaris mustahil. Dullah bukan Samson, ia hanyalah ranting kering yang rapuh. Namun, entah kekuatan dari mana yang merasuki tulang-tulang tuanya malam itu. Mungkin itu adalah naluri purba untuk melindungi sesama nyawa yang sedang diambang kematian. Atau mungkin, itu adalah rasa takut kehilangan teman yang baru saja ia temukan. Sreeet. Buk. Sreeet. Buk. Suara tubuh serigala yang diseret di atas lantai semen terdengar menyedihkan, bersahutan dengan napas Dullah yang memburu seperti lokomotif uap rusak. Setiap tarikan napas terasa membakar paru-parunya.
Punggungnya menjerit. Kaki pincangnya gemetar hebat menahan beban ganda. Serigala itu setengah sadar, tubuhnya lemah seperti karung beras basah, pasrah sepenuhnya pada lelaki tua yang sedang bertarung melawan gravitasi ini. Sesampainya di ruang tengah mercusuar yang sedikit lebih hangat, Dullah menghempaskan tubuh hewan itu di dekat tungku pemanas ruangan, sebuah drum besi tua yang diisi kayu bakar. Lantai kayu di ruangan itu seketika ternoda oleh jejak lumpur dan darah segar yang terus menetes dari kaki belakang sang hewan. Aroma anyir darah bercampur dengan bau apek ruangan yang lembab, menciptakan atmosfer kelam yang menyesakkan dada. Dullah jatuh terduduk, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Keringat dingin bercampur air hujan membasahi wajah keriputnya. Ia menatap makhluk di hadapannya. Di bawah cahaya lampu templok yang remang-remang, serigala itu tampak semakin mengenaskan. Bulu peraknya kusam, menggumpal oleh tanah liat. Napasnya pendek-pendek, dan matanya terpejam rapat seolah sedang menahan siksa neraka. "Kau berantakan sekali, nak," bisik Dullah. Tangannya gemetar meraih kain lap kotor di meja. "Sama sepertiku saat badai tahun 90-an meremukan kakiku. Rasanya seperti ditarik malaikat maut, bukan?" Dullah memaksakan diri bangkit. Ia mengambil ember seng berisi air bersih, cadangan air minumnya untuk 2 hari ke depan, dan menuangkannya ke dalam baskom penyok. Ia tidak peduli jika besok ia harus kehausan. Makhluk ini butuh dibersihkan lukanya sekarang atau infeksi akan membunuhnya sebelum fajar menyingsing. Dengan hati-hati, Dullah mulai menyeka lumpur di sekitar paha serigala itu. Air di baskom seketika berubah merah pekat. Grrrr. Serigala itu tersentak kaget. Kepala besarnya terangkat, taring putihnya yang tajam terlihat menyeringai. Sebuah refleks pertahanan diri karena rasa sakit yang menyengat. Dullah tidak mundur. Ia tidak menarik tangannya. Ia justru menatap mata kuning pendar hewan itu lekat-lekat, menyalurkan ketenangan lewat sorot matanya yang tua dan lelah. Hahaha. Tenang, ucap Dullah lembut. Nadanya seperti seorang kakek yang sedang meninabobokan cucunya. "Aku tidak akan menyakitimu. Manusia di luar sana memang jahat. Mereka memasang jerat besi itu. Tapi tangan tua ini tidak punya tenaga untuk menyakiti semut sekalipun." Ajaib. Geraman itu perlahan surut, berganti menjadi dengkuran halus yang menyayat hati. Serigala itu meletakkan kembali kepalanya di lantai, seolah mengerti bahasa manusia, atau mungkin mengerti bahasa kalbu yang dipancarkan Dullah. Kini tiba bagian tersulit. Lukanya menganga lebar. Daging merahnya terlihat robek tak beraturan. Dullah butuh perban. Ia menatap sekeliling ruangan yang hampa. Tidak ada kain kasa, tidak ada obat merah. Kotak P3K miliknya sudah kosong bertahun-tahun lalu. Pandangan Dullah terhenti pada sebuah lemari kayu jati kusam di sudut ruangan. Lemari itu tidak pernah ia buka selama 5 tahun. Itu adalah tempat suci. Tempat ia menyimpan barang-barang peninggalan Aminah. Dullah berjalan terpincang-pincang menuju lemari itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintunya. Krieet. Pintu terbuka, mengeluarkan aroma kapur barus dan kenangan yang getir. Di sana, terlipat rapi sebuah kain jarik batik tulis halus berwarna coklat tua, kain kesayangan almarhumah istrinya. Kain yang sering dipakai Aminah untuk menyelimuti tubuh Dullah saat ia demam. Lelaki tua itu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Kain ini adalah satu-satunya benda fisik yang masih memiliki aroma tubuh istrinya. Menggunakannya berarti menghilangkan jejak terakhir Aminah di dunia fana ini. Minah. Dullah berdialog dalam batinnya. Suaranya parau menahan tangis. "Bolehkah aku memintanya? Ada nyawa yang harus diselamatkan. Kau selalu bilang, menolong makhluk bernyawa adalah ibadah tertinggi, bukan? Jangan marah ya, enduk." Dengan gerakan tegas namun penuh hormat, Dullah mengambil kain jarik itu. Ia menciumnya sekali lagi, menghirup aroma kenangan yang menenangkan, lalu dengan suara bret yang menyakitkan hati, ia merobek kain halus itu menjadi beberapa bagian panjang. Ia kembali pada sang serigala. Dengan telaten, ia membalut luka menganga itu menggunakan potongan kain batik istrinya. Kain yang dulu menghangatkan cinta mereka, kini bertugas menahan darah makhluk buas dari hutan. Simbol cinta yang beralih rupa menjadi penyambung nyawa. Setelah luka terbalut rapi, Dullah menyadari satu hal lagi, makhluk ini pasti kelaparan.
Perut serigala itu kempis. Tulang rusuknya terlihat menonjol di balik bulu basah. Dullah menoleh ke piring seng di meja. Sepotong ikan asin dan nasi dingin. Itu jatah makan malamnya. Dan mungkin jatah sarapannya besok. Di lemari makan, persediaan beras tinggal segenggam. Uang pensiunnya baru akan datang minggu depan. Itu pun kalau petugas pos mau naik ke tebing ini. Tanpa berpikir dua kali, Dullah mengambil piring itu. Ia memisahkan ikan asin dari tulangnya dengan jari-jarinya yang kasar, lalu menyodorkannya ke moncong serigala. Makanlah. Ini bukan daging rusa segar, tapi cukup untuk mengganjal perut, ujar Dullah tersenyum kecut. Aku sudah kenyang. Orang tua sepertiku tidak butuh banyak makan, nanti malah sakit perut. Kebohongan itu meluncur mulus. Meski perut Dullah sendiri berbunyi kruyuk keras memprotes kekosongan di dalamnya. Serigala itu mengendus aroma ikan asin. Awalnya ragu, namun rasa lapar mengalahkan segalanya. Ia melahap potongan ikan itu dengan lahap. Lidah kasarnya menyapu piring seng hingga bersih mengkilap. Setelah kenyang, suasana hening kembali menyelimuti mercusuar. Hujan di luar masih mengamuk, memukul-mukul dinding seolah ingin merobohkan menara itu. Namun di dalam, ada kehangatan aneh yang mulai tumbuh. Dullah duduk bersandar di kaki kursi goyang, meluruskan kakinya yang sakit. Ia memejamkan mata, bersiap tidur dalam posisi duduk sambil menahan lapar dan dingin. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang berat dan hangat menindih kaki kirinya, kaki yang lumpuh itu. Ia membuka mata. Serigala itu telah menggeser tubuhnya. Ia tidak tidur di sudut ruangan. Ia memilih tidur dengan meletakkan kepala besarnya di atas kaki Dullah yang cacat. Mata kuningnya menatap Dullah sebentar. Sebuah tatapan yang tidak lagi liar, melainkan penuh rasa terima kasih yang dalam, sebelum akhirnya terpejam damai. Air mata Dullah menetes, jatuh membasahi pipinya yang kempot. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kaki kirinya yang biasanya terasa dingin dan menusuk tulang karena rematik, terasa hangat. Bukan oleh selimut tebal, bukan oleh api tungku, melainkan oleh suhu tubuh seekor predator yang ia selamatkan. Di luar sana badai masih berteriak marah, tapi di hati Dullah, kesunyian yang selama ini menjadi musuhnya perlahan mulai mencair. Ia tidak lagi sendiri menjaga ujung dunia ini. Ada detak jantung lain di ruangan itu, berirama senada dengan jantungnya yang tua. Terima kasih, Minah. Batin Dullah sebelum kantuk membawanya pergi. Kau mengirimkan malaikat penjaga untukku. Meski wujudnya menyeramkan dan penuh taring, aku tahu ini kirimanmu. Dua makhluk, cacat, itu pun tertidur lelap. Saling menghangatkan di tengah dunia yang membeku. Fajar menyingsing di Tanjung Karang dengan cara yang magis namun menyakitkan. Cahaya matahari pagi yang pucat merayap malu-malu dari ufuk timur, menyinari sisa-sisa kehancuran badai semalam. Ranting-ranting pohon ketapang berserakan di halaman mercusuar laksana tulang belulang raksasa yang patah, sementara atap seng gudang genset telah terkelupas separuh, menganga seperti luka yang belum dijahit. Laut di bawah sana sudah tenang, kembali menjadi hamparan permadani biru yang berkilau emas, seolah-olah amukannya semalam hanyalah mimpi buruk belaka. Namun bagi Dullah, pagi ini bukan pertanda awal yang baru, melainkan perpanjangan napas dari penderitaan yang tak kunjung usai. Di dalam ruangan mercusuar, aroma lembab sisa hujan bercampur dengan bau anyir darah yang mulai mengering. Dullah terbangun dengan leher kaku di kursi goyangnya. Hal pertama yang ia cari adalah sosok itu. Di sudut ruangan, dekat tungku yang baranya tinggal abu putih, sang serigala gunung masih terlelap. Dadanya naik turun dengan irama lambat. Kain batik milik Aminah yang membalut kaki hewan itu kini ternoda bercak merah gelap. Namun ikatan itu masih kencang. Dullah menghela napas lega. Tamunya masih hidup. Dullah bangkit perlahan, sendi-sendi lututnya berbunyi kerak memprotes gerakan tiba-tiba. Ia berjalan terpincang-pincang mendekati jendela kaca yang buram oleh uap air. Ia berniat membuka jendela untuk membiarkan udara pagi masuk. Namun tangannya terhenti di udara. Dari kejauhan, di jalan setapak berbatu yang menanjak menuju tebing, jalan yang seharusnya hanya bisa dilalui kambing liar, terdengar suara raungan mesin yang asing. Brom, grung, brum. Suara itu kasar, memekakan telinga, merusak kesunyian pagi yang sakral. Itu bukan suara motor bebek tua milik tukang pos yang kadang datang sebulan sekali. Itu suara mesin besar.
Suara monster besi yang dipaksa mendaki bukit. Jantung Dullah berdegup kencang, lebih kencang daripada saat badai semalam. Ia tahu siapa mereka. Mereka adalah badai dalam wujud manusia. Badai yang tidak membawa air, tapi membawa tamak. Sebuah mobil jeep hitam mengkilap, dengan ban besar yang penuh lumpur, muncul di tikungan terakhir dan berhenti tepat di depan pagar kawat berduri mercusuar. Mesin dimatikan. Hening sejenak. Lalu pintu terbuka. Dullah mundur selangkah dari jendela. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia menoleh cepat ke arah serigala. Hewan itu sudah terbangun. Telinganya yang tajam pasti mendengar suara asing itu lebih dulu. Kepala serigala itu tegak. Mata kuningnya yang bening menatap pintu besi mercusuar dengan waspada. Bibir atasnya sedikit terangkat, memperlihatkan barisan taring putih. SSST. Jangan bersuara, bisik Dullah panik, menempelkan telunjuk di bibir keriputnya. Mereka orang jahat, tapi mereka membawa senapan angin. Kau harus sembunyi. Seolah mengerti bahaya yang mengancam, serigala itu tidak mengaum. Ia menyeret tubuh besarnya dengan susah payah, menyusup ke balik tumpukan jaring layan bekas dan peti kayu tua di sudut ruangan yang paling gelap. Bayangan hitam menelannya sempurna. Hanya sepasang mata pendar itu yang masih terlihat samar, mengawasi. Dok, dok, dok. Pintu besi mercusuar digedor keras. Bukan ketukan tamu, melainkan gedoran pemilik yang menagih utang. Keluar, Pak Tua. Kami tahu kau di dalam. Jangan pura-pura mati. Suara itu milik Mandor Kasim, orang kepercayaan pengembang resort yang sudah sebulan ini menteror Dullah. Dullah menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang fana. Ia mengambil tongkat kayunya, lalu membuka pintu. Sinar matahari pagi langsung menusuk matanya. Di hadapannya berdiri 3 orang lelaki. Mandor Kasim dengan wajah bopengnya yang sangar, seorang pria muda berkemeja batik rapi yang memegang map kulit, dan satu lagi pria berbadan tegap dengan seragam security yang membawa tongkat pentungan. Aroma parfum mahal pria berkemeja itu tercium menyengat, bertabrakan dengan bau laut dan kemiskinan yang melekat di tubuh Dullah. Masih hidup rupanya, cibir Mandor Kasim sambil meludah ke tanah, tepat di dekat kaki Dullah yang pincang. Kupikir badai semalam sudah menyeret tulang-tulangmu ke laut. Pria berkemeja batik itu maju selangkah. Ia tersenyum, tapi senyum itu palsu. Senyum pedagang yang hendak menipu pembeli buta. Selamat pagi, Pak Dullah. Saya Pak Rian, perwakilan dari PT Samudera Emas. Kami datang untuk menanyakan keputusan Bapak soal surat peringatan ketiga kemarin. Dullah mencengkeram tongkat kayunya erat-erat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan. Tanah ini bukan milik kalian. Suara Dullah parau namun tegas. Ini tanah negara. Mercusuar ini warisan sejarah. Aku penjaganya. SK pengangkatanku masih ada di lemari. Pak Rian tertawa kecil. Suara tawanya renyah namun menghina. Ia membuka map kulitnya, mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi yang penuh stempel basah. Bapak ketinggalan berita. Negara sudah menghapuskan aset ini bulan lalu. Hak guna bangunan sudah beralih ke perusahaan kami. Rencananya, minggu depan alat berat akan naik. Tebing ini akan jadi lobi hotel bintang 5. Pemandangannya bagus. Sayang kalau cuma dinikmati orang renta dan hantu. Kata-kata itu menghantam ulu hati Dullah lebih keras daripada pentungan besi. Mercusuar ini, rumahnya, makam istrinya di halaman belakang akan diratakan, dijadikan tempat orang-orang kaya tertawa sambil minum anggur. Di belakang sana, Dullah menunjuk ke arah semak-semak di halaman belakang dengan tangan gemetar. Ada makam istriku. Aminah dikubur di sana. Kalian tidak bisa menggusur orang mati. Mandor Kasim mendengus kasar. Ia melangkah maju, mendorong bahu Dullah hingga kakek tua itu terhuyung membentur kusen pintu. Orang mati tidak bayar pajak. Pak Tua, kami berbaik hati mau memberimu uang kerohiman 5 juta perak. Itu cukup buat beli peti mati dan sewa kuburan di kampung. Jangan serakah jadi orang miskin. GRRRR. Sebuah suara geraman rendah, dalam, dan bergetar terdengar dari dalam ruangan mercusuar yang gelap di belakang punggung Dullah.
Suara itu bukan suara mesin. Itu suara alam liar yang marah. Getarannya terasa sampai ke lantai kayu. Ketiga tamu tak diundang itu terdiam. Mandor Kasim mundur selangkah. Wajahnya pucat seketika. "Suara apa itu?" tanya si security. Tangannya meraba pentungan di pinggang. Jantung Dullah mencelos. "Bodoh. Jangan sekarang, nak. Jangan sekarang," jerit batinnya. Dengan cepat Dullah terbatuk keras-keras. "Uhuk, uhuk." Berusaha menutupi suara geraman itu dengan suara batuk TBC-nya yang dibuat-buat. Ia memegangi dadanya, berakting seolah sedang kambuh parah. Itu suara angin di lorong tangga," kata Dullah terengah-engah setelah batuknya reda. "Pipa udara di atas pecah kena petir semalam. Kalau angin masuk, suaranya seperti hantu menangis. Kalian takut hantu?" Alasan itu tidak masuk akal, tapi cukup untuk membuat orang-orang kota yang percaya tahayul itu ragu. Pak Rian menatap curiga ke dalam ruangan yang gelap gulita itu. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasi lehernya, sebuah sensasi dingin yang membuatnya merinding. "Sudahlah." Pak Rian menutup mapnya dengan kasar. Ia tidak mau berlama-lama di tempat angker dan bau ini. "Saya tidak mau tahu. Besok sore kami datang lagi. Kalau Bapak belum angkat kaki, buldoser yang akan mengangkat gubuk ini beserta Bapak ke jurang. Ini peringatan terakhir." Mereka berbalik pergi. Mandor Kasim sempat menendang pot bunga pecah milik mendiang Aminah hingga tanahnya berhamburan, sebelum akhirnya masuk ke dalam jeep. Brum! Mobil itu menderu, berputar arah, dan menuruni bukit, meninggalkan kepulan asap knalpot hitam yang menyesakkan napas. Dullah masih berdiri di ambang pintu, mematung. Kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai teras yang dingin. Air matanya menetes tanpa suara. 5 juta rupiah? Untuk kenangan seumur hidup? Untuk pusara Aminah? Dunia ini sungguh kejam dan gila. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan napas hangat di tengkuknya. Dullah menoleh. Serigala gunung itu telah menyeret tubuhnya keluar dari persembunyian. Ia berdiri dengan 3 kaki di ambang pintu, menatap ke arah jalan setapak tempat mobil tadi menghilang. Mata kuningnya tidak lagi sayu. Ada nyala api di sana. Nyala api dendam. Hewan itu kemudian menunduk, menjilati tangan Dullah yang basah oleh air mata. Lidahnya kasar, tapi sentuhannya lebih manusiawi daripada manusia-manusia berdasi tadi. "Mereka akan kembali besok, nak," bisik Dullah, memeluk leher besar serigala itu. Ia membenamkan wajahnya di bulu tebal yang bau apek dan darah itu. "Dan saat mereka kembali, kita tidak punya tempat lagi untuk lari." Di ujung tebing yang sunyi, di bawah langit biru yang menipu, seorang kakek pincang dan seekor serigala sekarat menyadari satu hal, perang baru saja dimulai. Dan mereka berada di sisi yang kalah. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, membawa serta sisa-sisa harapan yang sempat menyala redup di hati Pak Tua Dullah. Mercusuar itu kini kembali menjadi menara hantu yang gelap gulita. Dullah tidak menyalakan lampu templok. Minyak tanahnya tinggal setetes, harus dihemat untuk keadaan darurat, atau mungkin untuk membakar diri jika penggusuran itu benar-benar terjadi esok hari. Kegelapan adalah selimut bagi orang miskin, cara termudah untuk menyembunyikan rasa lapar yang mulai menggerogoti dinding lambung. Dullah duduk bersila di lantai kayu yang dingin, tepat di samping tungku pemanas yang apinya sudah mati suri. Tangannya menekan perutnya yang berbunyi kruyuk keras, sebuah protes dari organ tubuh yang telah dikhianati tuannya selama 24 jam. Rasa lapar itu menyakitkan, perih seperti irisan silet, namun rasa hampa di hatinya jauh lebih menyiksa. Bayangan wajah Mandor Kasim dan ancaman buldoser itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. "Besok," bisik Dullah pada kegelapan. "Mungkin besok aku akan bertemu denganmu lagi, Minah. Maafkan aku tidak bisa menjaga benteng terakhir kita." Di sudut ruangan, sepasang mata kuning pendar terbuka. Serigala gunung itu mengangkat kepalanya. Telinganya bergerak-gerak, menangkap suara perut Dullah yang keroncongan. Hewan itu belum sembuh total. Kain batik yang membalut kakinya masih di sana, kotor dan sedikit longgar. Namun, ada sesuatu yang berubah dari hewan itu. Tatapannya tidak lagi sayu. Ada kekuatan purba yang pulih dengan kecepatan yang tidak wajar. Perlahan, serigala itu bangkit.
Ia tidak lagi menyeret kakinya dengan menyedihkan. Ia berdiri dengan 3 kaki, sementara kaki yang terluka diangkat sedikit agar tidak menyentuh lantai. Gerakannya senyap, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang melepaskan diri dari dinding. Dullah tersentak saat merasakan moncong basah menyentuh sikunya. "Kau mau apa, nak?" tanya Dullah lemah. "Aku tidak punya makanan lagi. Ikan asin tadi pagi adalah yang terakhir. Kalau kau mau makan, kau harus pergi dari sini. Hutan di seberang bukit mungkin masih punya tikus atau kelinci." Dullah mengucapkan itu dengan nada mengusir, namun hatinya retak. Ia tidak ingin ditinggalkan lagi. Tapi menahan hewan buas di tempat tanpa makanan sama saja dengan membunuhnya pelan-pelan. Serigala itu menatap mata Dullah dalam-dalam, seolah sedang membaca sukma lelaki tua itu. Lalu, tanpa peringatan, ia berbalik dan berjalan menuju pintu belakang mercusuar. Pintu yang engselnya rusak dan bisa didorong terbuka dari dalam. Kriet. Pintu terbuka. Angin malam yang membawa aroma garam laut langsung menyerbu masuk. "Tunggu! Jangan keluar!" teriak Dullah panik. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya yang kaku membuatnya tersandung dan jatuh terjerembab. Di luar berbahaya. Ada orang-orang jahat itu. Serigala itu berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, memberikan satu dengusan pendek, bukan geraman, tapi seperti ucapan pamit, lalu melompat ke dalam kegelapan malam. Hening. Dullah terbaring di lantai, napasnya tersengal. Air matanya tumpah lagi. "Pergi." Isaknya lirih. "Semua pergi. Anak-anakku pergi merantau dan lupa jalan pulang. Istriku pergi dipanggil Tuhan. Sekarang kau, satu-satunya teman yang kutemukan di tengah badai. Kau juga pergi karena aku tidak becus memberimu makan." Rasa sepi malam itu terasa 2 kali lipat lebih berat. Dullah merasa dirinya benar-benar sampah dunia. Ia merangkak kembali ke kursi goyangnya, memeluk lutut, dan membiarkan dingin malam membekukan air matanya. Jam demi jam berlalu. Dullah tertidur dalam posisi duduk karena kelelahan menangis. Masuk ke dalam mimpi buruk tentang buldoser raksasa yang melahap pusara istrinya. Brak! Suara benda berat jatuh membangunkan Dullah seketika. Jantungnya melompat. Ia meraba-raba mencari tongkat kayunya, mengira Mandor Kasim datang lebih awal untuk menyiksanya. Namun, tidak ada cahaya senter atau teriakan kasar manusia. Yang terdengar hanyalah suara napas terengah-engah dan bunyi cakaran kuku di lantai kayu. Dullah menyalakan korek api dengan tangan gemetar, lalu menyulut sisa sumbu lampu templok. Cahaya oranye redup perlahan menerangi ruangan. Pemandangan di depannya membuat Dullah menahan napas. Di tengah ruangan, berdiri sang serigala gunung. Bulunya basah kuyup oleh air laut, meneteskan air asin ke lantai. Ia tampak kelelahan, tapi matanya bersinar bangga. Dan di kakinya, tergeletak sesuatu yang mustahil. Itu bukan tikus, bukan kelinci. Itu adalah seekor ikan kakap merah berukuran raksasa, mungkin beratnya 5 kilogram lebih. Sisiknya masih berkilau segar. Matanya jernih tanda baru saja ditangkap. Ikan laut dalam. Ikan mahal yang biasanya hanya bisa didapat nelayan dengan kapal besar di tengah samudra, bukan di pinggir tebing. Bagaimana mungkin seekor serigala yang kakinya pincang bisa turun ke tebing curam, menyelam ke laut yang ganas, menangkap ikan sebesar ini, lalu membawanya naik kembali tanpa terjatuh? Ini di luar nalar. Ini magis. Serigala itu mendorong ikan besar itu dengan moncongnya ke arah kaki Dullah. Ia mendengus, lalu duduk menunggu. Lidahnya menjulur keluar. Ini untukku." Suara Dullah bergetar hebat. Serigala itu menggoyangkan ekornya sedikit. Gerakan yang kaku namun jelas. Ia tidak memakan ikan itu. Ia memberikannya pada Dullah. Ia sedang membayar utang nyawa. Dullah menatap ikan itu, lalu menatap serigala itu, lalu kembali ke ikan itu. Rasa lapar yang tadinya menyakitkan kini bercampur dengan rasa haru yang membuncah. "Ya Allah," bisik Dullah. "Kau memberiku rezeki lewat perantara makhluk buas ini? Kau tidak melupakanku." Tanpa membuang waktu, naluri bertahan hidup mengambil alih. Dullah segera membawa ikan itu ke dapur kecil di sudut. Ia tidak punya minyak goreng, jadi ia hanya membersihkan sisiknya seadanya, menaburkan sedikit garam kasar sisa bulan lalu
lalu membakar ikan itu di atas tungku yang ia nyalakan kembali dengan sisa kayu kursi patah. Aroma ikan bakar yang gurih seketika memenuhi ruangan, mengusir bau apek dan bau kemiskinan. Aroma itu adalah aroma terwangi yang pernah dicium Dullah seumur hidupnya. Saat ikan itu matang, Dullah membaginya menjadi 2 bagian. Bagian yang lebih besar, ia taruh di lantai untuk sang penyelamat. Bagian yang lebih kecil, ia ambil untuk dirinya sendiri. "Makanlah, nak," kata Dullah sambil tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan sejak istrinya meninggal. "Ini pesta kita. Pesta orang-orang buangan." Mereka makan dalam diam. Hanya suara kunyahan dan desah kepuasan yang terdengar. Daging ikan itu manis, lembut, dan hangat. Setiap suapan terasa seperti pulihnya sedikit energi kehidupan di tubuh Renta Dullah. Saat mereka selesai, serigala itu mendekat lagi. Kali ini ia tidak menjauh. Ia merebahkan kepalanya di pangkuan Dullah. Dullah tidak menolak. Tangan keriputnya membelai kepala hewan itu, merasakan tekstur bulu kasar yang mulai mengering. Dan saat itulah Dullah melihatnya. Di bawah cahaya lampu templok yang bergoyang, luka di kaki belakang serigala itu tampak berbeda. Kain batik yang membalutnya sedikit tersingkap. Luka robek yang mengerikan kemarin malam, kini sudah tertutup jaringan kulit baru berwarna merah muda. Tidak ada nanah, tidak ada bengkak. Kesembuhan itu terjadi terlalu cepat. Dan ketika serigala itu menatapnya, Dullah bersumpah ia melihat kilatan cahaya keemasan berputar di pupil mata hewan itu. Cahaya yang hangat, menenangkan, seperti pelita di tengah badai. "Siapa kau sebenarnya?" batin Dullah bertanya. Tangannya berhenti membelai. "Kau bukan serigala biasa. Kau kiriman langit." Di luar, angin laut masih menderu, membawa kabar bahwa esok hari para penggusur akan datang membawa kehancuran. Namun malam ini, di dalam menara tua itu, Dullah tidak lagi takut. Perutnya kenyang, dan ia tahu, ia memiliki pelindung yang tidak berasal dari dunia ini. "Biarkan mereka datang," pikir Dullah, matanya memberat karena kantuk dan kekenyangan. "Kita akan hadapi mereka berdua." Matahari sore itu tidak tenggelam dengan indah. Ia jatuh ke ufuk barat seperti gumpalan besi panas yang dicelupkan ke lautan, meninggalkan luka memar berwarna ungu kemerahan di langit. Angin laut berhenti bertiup mendadak, menciptakan keheningan yang ganjil dan mencekam di Tanjung Karang. Udara terasa berat, syarat dengan uap air dan firasat buruk yang menggantung rendah di atas atap mercusuar. Alam seolah menahan napas, tahu bahwa sesuatu yang kotor akan segera menginjakan kaki di tanah suci ini. Dullah duduk di kursi goyangnya, tidak berani memejamkan mata barang sedetik pun. Di samping kakinya, serigala gunung itu duduk tegak, telinganya berputar ke segala arah seperti radar. Hewan itu gelisah. Ekornya sesekali memukul lantai kayu, buk-buk, irama kecemasan yang menular. Dullah bisa merasakan ketegangan otot di balik bulu tebal hewan itu saat ia mengelus punggungnya. Luka di kaki serigala itu sudah menutup sempurna, sebuah keajaiban yang tidak masuk akal, namun Dullah melarangnya pergi. Naluri tuanya mengatakan bahwa malam ini, bahaya tidak datang dari alam liar, melainkan dari jalan setapak beraspal. Dan benar saja, ketika azan maghrib sayup-sayup terdengar dari desa di bawah lembah, suara deru motor dan mobil kembali memecah kesunyian. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Suaranya lebih bising, seperti dengungan lebah tanah yang sarangnya diusik. Sorot lampu kendaraan menyapu dinding tebing, menciptakan bayangan-bayangan raksasa yang menari mengerikan di dinding mercusuar. "Mereka datang, nak," bisik Dullah, suaranya tercekat di tenggorokan. "Masuk ke dalam lemari. Cepat. Jangan biarkan mereka melihatmu. Jika mereka tahu kau di sini, mereka akan mengulitimu." Serigala itu menggeram rendah, menolak perintah. Mata kuningnya menyala marah menatap pintu. Ia ingin bertarung. Ia adalah predator puncak, bukan tikus yang harus bersembunyi. Namun Dullah memohon, menatap mata hewan itu dengan air mata yang menggenang. "Demi aku, kumohon. Aku tidak sanggup melihatmu mati." Akhirnya, dengan dengusan kesal, serigala itu mundur. Ia menyusup masuk ke dalam rongga gelap di bawah tangga spiral besi, tempat tumpukan karung goni bekas menutupi tubuh besarnya dengan sempurna. Brak! Pintu besi mercusuar tidak diketuk.
Ia ditendang hingga engsel tuanya menjerit kesakitan. Mandor Kasim masuk lebih dulu, kali ini tanpa senyum mengejek. Wajahnya keras, matanya merah. Di belakangnya, Pak Rian si orang kota tidak terlihat. Gantinya, ada 5 orang pemuda kampung berwajah garang membawa obor dan pentungan, serta seorang lelaki tua bersorban kumal yang dikenal Dullah sebagai Pak Mamat, dukun kampung yang sering menjual jimat palsu. "Assalamualaikum" yang tidak dijawab dosa, teriak Mandor Kasim dengan nada yang jauh dari salam. Ia meludah ke lantai, tepat di bekas darah serigala yang belum sempat dibersihkan Dullah. Dullah berdiri gemetar, bertumpu pada tongkatnya. "Ini rumahku. Kalian tidak punya hak masuk seperti maling." "Rumah?" Pak Mamat si dukun maju. Matanya yang juling menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menyelidik. Hidungnya kembang kempis, mengendus udara. "Ini bukan rumah, Kisanak. Ini sarang demit. Aku mencium bau amis darah dan bau binatang buas. Hawa di sini panas, beda dengan hawa laut." Mandor Kasim menyeringai. Ia berjalan mengelilingi ruangan, ujung sepatu botnya menendang-nendang barang-barang Dullah. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada piring seng di meja. Di sana, masih ada sisa tulang belulang ikan kakap merah raksasa yang mereka makan semalam. Kepala ikan itu masih utuh. Matanya yang besar menatap kosong ke langit-langit. "Nah, lihat ini, saudara-saudara," teriak Mandor Kasim dramatis, mengangkat kepala ikan itu tinggi-tinggi seolah menemukan barang bukti pembunuhan. Para pemuda kampung berbisik-bisik. Wajah mereka berubah ngeri. "Ikan kakap merah laut dalam," seru Mandor Kasim, memprovokasi. "Harganya ratusan ribu per kilo. Coba pikir pakai otak kalian. Bagaimana mungkin kakek tua bangka yang jalannya saja pincang dan napasnya Senin Kamis bisa menangkap ikan monster ini di tebing curam? Dia tidak punya perahu. Dia tidak punya jala." Dullah ternganga. Ia tidak menyangka serangan akan datang dari arah ini. Itu rezeki dari Tuhan." "Bohong," potong Pak Mamat lantang. Ia menghentakkan tongkatnya. "Tuhan tidak memberi rezeki pada orang yang menolak pembangunan desa. Ini jelas hasil pesugihan. Dia memelihara siluman laut. Dia menukar tumbal untuk perutnya sendiri sementara warga desa susah makan." Kata-kata itu laksana bensin yang disiramkan ke api. Tuduhan, mujrik, dan pesugihan adalah vonis mati di kampung ini. Logika mati, emosi meledak. "Pantas saja ikan di pantai bawah sering hilang," teriak salah satu pemuda. "Pantas saja anakku sakit panas minggu lalu," sahut yang lain. Fitnah itu bergulir liar, membesar seperti bola salju neraka. Dullah mundur hingga punggungnya menabrak dinding dingin. Ia menggeleng lemah. "Demi Allah, aku tidak punya siluman. Aku hanya orang tua yang kesepian." "Bakar!" teriak Mandor Kasim, menjatuhkan vonis. "Kita harus bersihkan tempat ini dari klinik sebelum sialnya menular ke desa." Tanpa menunggu komando 2 kali, seorang pemuda melemparkan obor di tangannya ke arah tumpukan majalah bekas dan kain lap di sudut ruangan. Wush! Api menyambar cepat. Kertas kering dan kain berminyak itu menjadi santapan lezat bagi lidah api yang lapar. Asap hitam pekat seketika membumbung, menyesakkan napas. Panas menyengat kulit keriput Dullah. "Keluar kau, Pak Tua, atau kau mau jadi abu bersama silumanmu?" Mandor Kasim tertawa, lalu menyeret kerah baju Dullah dengan kasar. Dullah diseret keluar seperti karung sampah, dilempar ke halaman berkerikil tajam. Lututnya menghantam batu, rasanya nyeri luar biasa hingga ke ubun-ubun. Namun, rasa sakit itu tidak ada artinya dibanding ketakutannya. Serigala itu, serigalanya masih di dalam. "Jangan, ada nyawa di dalam. Jangan bakar." Dullah merangkak, mencoba kembali masuk ke dalam mercusuar yang pintu depannya mulai dijilat api. Tapi sepatu bot Mandor Kasim menginjak punggung tangan Dullah, menahannya di tanah. "Biarkan saja. Kalau memang itu siluman, dia tidak akan mempan api. Tapi kalau itu cuma jin iprit, biarkan dia gosong." Dullah menjerit. Air matanya bercampur debu tanah. Ia melihat api mulai merambat ke meja kayu, mendekati tangga spiral. Di bawah tangga itu,
Sahabatnya bersembunyi. Sahabat yang memberinya makan. Sahabat yang menghangatkan kakinya. Di dalam kobaran api yang mulai membesar, di antara asap yang memerihkan mata, Dullah melihat pergerakan. Dari balik bayang-bayang tangga, sepasang mata emas menyala terang, menembus ketebalan asap. Sosok hitam besar perlahan keluar. Ia tidak batuk. Ia tidak takut api. Bulu peraknya memantulkan cahaya jingga kobaran api, membuatnya terlihat seperti makhluk dari neraka yang bangkit. Serigala itu tidak lari keluar lewat pintu belakang. Ia justru melangkah maju mendekati pintu depan, tempat Dullah sedang diinjak. Gigi-giginya yang putih berkilau terlihat jelas saat ia membuka mulut, mengeluarkan suara yang bukan lagi geraman hewan biasa, melainkan suara gema yang menggetarkan dada setiap manusia di sana. Groaar! Raungan itu meledak, lebih keras dari guntur. Mandor Kasim terlonjak kaget. Kakinya terangkat dari tangan Dullah. Para pemuda yang memegang obor mundur ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Itu, apa itu? Gagap Pak Mamat. Kakinya gemetar hebat hingga terkencing di celana. Itu bukan anjing, itu raksasa. Dullah mendongak. Ia melihat serigala itu berdiri di ambang pintu yang terbakar. Api menjilat-jilat di sekelilingnya namun seolah enggan menyentuh bulunya. Hewan itu menatap Dullah yang terkapar. Lalu menatap Mandor Kasim dengan tatapan yang menjanjikan kematian yang sangat menyakitkan. Malam itu, fitnah mereka terbukti salah. Namun ketakutan mereka terbukti benar. Ada iblis di mercusuar ini. Tapi iblis itu ada di pihak si orang suci. Api itu bukan lagi sekadar cahaya penerang. Ia telah berubah menjadi makhluk hidup yang lapar. Lidah-lidah merah menyala menjilati dinding kayu mercusuar tua, merayap naik ke menara laksana tanaman rambat dari neraka, melahap ket putih yang mengelupas dan mengubah kenangan 50 tahun menjadi abu hitam yang berterbangan ke langit malam. Hawa panas menyengat wajah Dullah yang terkapar di tanah berkerikil, namun rasa dingin di tulang punggungnya jauh lebih dominan. Ia menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat akal sehatnya berhenti bekerja, sebuah adegan yang seolah dicabut paksa dari legenda kuno tentang para penjaga gunung. Di ambang pintu yang membara itu, sang serigala gunung tidak terbakar. Bulu peraknya justru tampak menyerap cahaya api, membuatnya bersinar dengan aura jingga yang magis dan mengerikan. Ia melangkah keluar dengan anggun, setiap tapak kakinya mendarat di tanah tanpa suara, kontras dengan gemertak kayu yang runtuh di belakangnya. Bayangannya jatuh memanjang di dinding tebing batu kapur di samping mercusuar, menciptakan siluet raksasa yang menari-nari seiring goyangan api, seolah-olah ada 10 serigala hantu yang sedang berdiri di sana, siap mencabut nyawa siapa saja yang berani bernapas. Mandor Kasim, yang tadi begitu gagah menginjak tangan Dullah, kini mundur teratur hingga punggungnya menabrak kap mobil jeepnya. Wajah bopengnya kehilangan warna darah, pucat pasi seperti mayat yang baru dimandikan. Ia memegang pentungan besinya dengan tangan gemetar hebat. Matanya terbelalak menatap monster di depannya yang jauh lebih besar dari anjing kampung manapun yang pernah ia tendang. Setan! Desis Pak Mamat, si dukun palsu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari balik sorbannya. Ini bukan hewan biasa. Ini Panglima Kumbang. Ini penjaga gerbang gaib. Pak Mamat merogoh kantong jubahnya dengan panik, mengeluarkan segenggam garam kasar yang sudah dimantrai. Dengan mulut komat kamit membaca doa yang salah kaprah, ia melempar garam itu ke arah sang serigala. Pergi kau, asu gede, kembali ke alammu. Hiyah. Butiran garam itu menghujani wajah serigala. Hewan itu tidak berkedip. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang menatap seekor lalat yang mengganggu. Detik berikutnya, ia membuka rahangnya lebar-lebar. Groaar. Raungan itu bukan sekadar suara, itu adalah gelombang kejut. Angin malam seolah berhenti berhembus. Gema suara itu memantul di dinding tebing, melipat gandakan volumenya hingga terdengar seperti ledakan bom di telinga manusia. Para pemuda kampung yang memegang obor menjerit ketakutan, menjatuhkan senjata mereka, dan lari tunggang langgang tanpa arah. Salah satu dari mereka tersandung akar pohon dan jatuh berguling-guling, tapi rasa takut membuatnya bangkit seketika seperti orang kesurupan, lari menembus semak berduri tanpa peduli kulitnya tergores. Mandor Kasim ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah. Lututnya lemas. Ia melihat serigala itu merendahkan tubuh depannya, mengambil ancang-ancang. Otot-otot di balik bulu tebalnya menegang.
siap melontarkan tubuh ratusan kilogram itu ke udara. "Jangan bunuh dia, nak," batin Dullah menjerit, meski suaranya tak mampu keluar dari kerongkongan yang kering. "Jangan kotori mulut sucimu dengan darah pendosa." Seolah mendengar bisikan batin tuannya, serigala itu melompat. Wush! Tubuh besarnya melayang di udara, melewati atas kepala Dullah. Namun, ia tidak menerkam leher Mandor Qasim. Ia mendarat tepat di atas kap mesin mobil jeep hitam yang sombong itu. Brak! Logam bertemu cakar. Kap mesin mobil penyok seketika di bawah beban berat sang predator. Kaca depan mobil retak seribu, membentuk pola sarang laba-laba yang rumit. Mandor Qasim terjengkang jatuh ke tanah berlumpur, merangkak mundur sambil memohon ampun dengan suara mencicit seperti tikus terjepit. "Ampun, ampun, Mbah. Saya cuma disuruh. Saya cuma kerja," racau Mandor Qasim. Matanya tertuju pada taring serigala yang kini hanya berjarak 1 jengkal dari hidungnya. Serigala itu menunduk, menatap mata Mandor Qasim lekat-lekat. Mata kuning pendar itu tidak menunjukkan kemarahan yang membabi buta, melainkan dominasi mutlak. Hembusan napas hewan itu menerpa wajah si Mandor. Bau daging mentah dan aroma kematian yang kental. Ia memberi satu peringatan terakhir. Sebuah dengusan kasar yang menyemburkan uap panas ke wajah lelaki jahat itu. Mandor Qasim mengerti. Pesannya jelas, pergi atau mati. Dengan sisa tenaga terakhir yang dipompa oleh adrenalin, Mandor Qasim bangkit, meninggalkan mobil mahalnya begitu saja, dan berlari menyusul anak buahnya menuruni jalan setapak gelap. Ia lari terpincang-pincang, sesekali menoleh ke belakang dengan wajah diteror ketakutan purba. Pak Mamat si dukun sudah lebih dulu menghilang, meninggalkan sandal jepitnya yang putus di tengah jalan. Hening kembali turun di Tanjung Karang, namun kali ini hening yang diiringi suara kretek-kretek kayu yang terbakar habis. Dullah masih terbaring di tanah. Dadanya sesak oleh asap. Ia menatap nanar ke arah mercusuarnya, rumahnya. Api telah memenangkan pertarungan itu. Atap menara sudah runtuh. Lemari jati tempat ia menyimpan kain batik istrinya kini hanyalah arang. Foto pernikahan hitam putih yang tergantung di dinding pasti sudah menjadi abu. Semua jejak fisik kehidupannya lenyap dalam sekejap mata. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia benar-benar gelandangan sekarang. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi cahaya api yang menyilaukan matanya. Sang serigala melompat turun dari kap mobil, berjalan perlahan mendekati Dullah. Dullah menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Tangisnya pecah, bukan karena takut pada hewan itu, tapi karena rasa kehilangan yang menghancurkan sukma. "Habis, semuanya habis. Nak," isak Dullah pilu. "Rumahku, kenangan istriku, tempat kita berlindung. Kemana kita harus pergi sekarang? Langit malam ini terlalu dingin untuk tulang tuaku." Serigala itu tidak melolong sedih. Ia justru melakukan sesuatu yang membuat tangis Dullah terhenti sejenak. Hewan itu menggigit ujung kerah baju Dullah dengan lembut, lalu menariknya pelan. Ia memaksa Dullah untuk bangkit. Tenaganya besar namun terkontrol, tidak melukai kulit leher Dullah sedikitpun. Dullah menurut, membiarkan dirinya ditarik hingga bisa duduk. Ia menatap wajah hewan itu. Di bawah pantulan cahaya sisa kebakaran, mata serigala itu tampak bening dan tenang, seolah berkata, "Rumahmu bukan tumpukan kayu itu. Rumahmu ada di mana jantungmu berdetak." Serigala itu kemudian berbalik, menatap ke arah hutan liar di punggung bukit, area yang dikenal warga sebagai hutan larangan, karena tebingnya yang curam dan belum terjamah manusia. Ia menoleh lagi ke Dullah, memberikan isyarat kepala. "Ikut aku." Itulah yang terbaca di mata emasnya. Dullah meraih tongkat kayunya yang untungnya tidak ikut terbakar. Ia berdiri dengan susah payah. Kakinya yang pincang terasa semakin nyeri. Ia menatap sekali lagi ke arah puing-puing mercusuar yang masih membara. Panas apinya tidak lagi menghangatkan, melainkan membakar hati. "Selamat tinggal, Minah," bisik Dullah pada asap yang membumbung. "Jaga dirimu di sini. Aku harus pergi. Penjaga baruku mengajakku pulang ke rumah aslinya." Dengan langkah tertatih, Dullah mulai berjalan mengikuti sang serigala. Mereka meninggalkan jalan setapak beraspal, memilih masuk ke dalam semak belukar yang gelap dan rimbun. Malam itu,
Seorang kakek tua dan seekor serigala raksasa berjalan beriringan, meninggalkan dunia manusia yang kejam menuju jantung alam yang liar dan misterius. Di belakang mereka, api perlahan padam, menyisakan kerangka bangunan hitam yang berdiri seperti nisan raksasa di ujung tebing. Namun di depan mereka, di kedalaman hutan yang gelap, kunang-kunang mulai bermunculan, seolah menyalakan pelita penunjuk jalan bagi dua jiwa yang terbuang. Inilah akhir dari kehidupan manusianya, dan awal dari kehidupan magisnya. Hutan larangan bukanlah tempat yang ramah bagi manusia, apalagi bagi seorang lelaki tua yang kakinya rusak sebelah. Di sini, kegelapan memiliki tekstur yang pekat dan berat, seolah bisa diraba dengan tangan. Pohon-pohon mahoni raksasa berdiri rapat laksana pagar betis prajurit kuno yang menjaga rahasia ribuan tahun. Akar-akarnya yang menyembul dari tanah bertindak sebagai jerat alami yang siap menjegal siapa saja yang tidak diundang. Tidak ada jalan setapak di sini. Yang ada hanyalah rute liar hewan buas yang penuh semak berduri dan lumut licin yang menipu mata. Dullah menyeret kakinya dengan napas yang terdengar seperti parutan kasar di tenggorokan. Setiap langkah adalah penyiksaan. Duri rotan telah merobek celana panjangnya, menggores kulit betisnya yang keriput hingga perih. Tongkat kayunya berkali-kali tergelincir di atas batu basah, membuatnya nyaris tersungkur mencium tanah humus yang berbau busuk daun. "Aku tidak kuat lagi, nak," keluh Dullah dalam batinnya yang mulai kelam. "Tulang-tulangku rasanya mau rontok. Mungkin sebaiknya aku mati saja di sini, dimakan cacing tanah, menyusul rumahku yang sudah jadi abu." Ia berhenti, bersandar pada batang pohon beringin yang dingin. Lututnya gemetar hebat, menolak untuk ditekuk lagi. Putus asa mulai merayap naik, mencekik sisa semangat hidupnya. Namun, sang serigala gunung tidak membiarkannya menyerah. Hewan itu berhenti 3 langkah di depan. Ia menoleh, mata kuningnya yang berkilau dalam gelap menatap Dullah dengan sorot tajam namun sabar. Ia tidak menggeram. Ia hanya menunggu. Ekornya yang tebal melambai pelan, seolah memberi isyarat, "Ayo, sedikit lagi. Jangan jadi lemah sekarang." Ketika Dullah masih diam mematung, serigala itu mendekat. Ia melakukan hal yang tak terduga. Ia memosisikan tubuh sampingnya tepat di bawah tangan kiri Dullah yang bebas. Ia menawarkan bahu dan punggungnya yang kokoh sebagai tumpuan hidup. Dullah tertegun. Bulu hewan itu terasa kasar namun hangat, kontras dengan udara hutan yang menusuk tulang. Dengan ragu, Dullah meletakkan berat badannya pada punggung hewan buas itu. Serigala itu tidak goyah sedikit pun. Otot-ototnya sekeras baja. "Terima kasih," bisik Dullah serak, air matanya kembali menetes, kali ini karena rasa haru yang membuncah. "Kau lebih manusiawi daripada manusia." Mereka kembali berjalan. Kali ini lebih mudah. Dua makhluk pincang, satu karena usia, satu karena luka lama, itu membelah hutan sebagai satu kesatuan. Mereka mendaki punggung bukit yang curam, menembus kabut tebal yang mulai turun menyelimuti pepohonan. Semakin jauh mereka melangkah, suara hutan berubah. Suara jangkrik dan burung hantu perlahan tenggelam, digantikan oleh suara lain yang lebih megah dan dominan. Gemur. Suara air jatuh. Bukan ombak laut yang ganas, melainkan deburan air tawar yang konstan dan menenangkan. Setelah mendaki tanjakan terakhir yang berbatu licin, pemandangan di depan mereka terbuka. Dullah menahan napas. Di hadapannya, diterangi oleh cahaya bulan purnama yang menerobos celah kanopi hutan, terbentang sebuah air terjun yang tinggi menjulang. Airnya jatuh dari tebing batu kapur setinggi 30 meter, bagaikan tirai sutra putih raksasa yang ditenun oleh bidadari, menghantam kolam alami di bawahnya dengan suara berdebum yang ritmis. Uap air beterbangan di udara, menciptakan pelangi malam yang samar dan magis. Serigala itu tidak berhenti di pinggir kolam. Ia terus berjalan menuju dinding air terjun itu. "Tunggu, kita mau kemana?" "Itu batu cadas," seru Dullah panik saat melihat hewan itu menapakkan kakinya ke bebatuan licin di balik tirai air. Serigala itu menoleh sekilas. Tatapannya menyuruh Dullah percaya. Tanpa pilihan lain, Dullah mengikutinya. Ia menahan napas saat tubuh rentannya menembus tirai air yang dingin itu. Biur. Air es membasahi sekujur tubuhnya, membuatnya menggigil hebat seketika. Namun, sensasi itu hanya berlangsung 3 detik. Begitu mereka melewati tirai air terjun, dunia berubah total.
Di balik air terjun itu, ternyata terdapat sebuah mulut gua yang luas dan kering. Dan yang membuat mata tua Dullah terbelalak lebar. Gua itu tidak gelap gulita. Dinding-dinding gua itu dipenuhi oleh ribuan jamur kecil dan lumut yang memancarkan cahaya biru muda yang lembut. Bioluminesensi alami yang mengubah gua batu itu menjadi istana bintang. Langit-langit gua dihiasi stalaktit kristal yang menggantung laksana lampu gantung kaca, memantulkan cahaya biru itu ke segala arah, menciptakan pendaran emas kebiruan yang memukau sukma. Udara di dalam sini hangat, anehnya sangat hangat, seolah ada sumber panas bumi yang mengalir di bawah lantai gua. Lantainya bukan batu tajam, melainkan hamparan pasir putih halus yang kering dan empuk. Masya Allah. Dullah jatuh berlutut. Tongkatnya terlepas dari genggaman. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Tempat apa ini? Apakah aku sudah mati dan masuk surga? Serigala itu mengibaskan bulunya yang basah, mengirimkan percikan air ke udara yang langsung berkilauan ditimpa cahaya jamur. Ia berjalan menuju sebuah ceruk di sudut gua yang dialasi oleh tumpukan jerami kering dan bulu-bulu halus, sarangnya. Hewan itu berbaring di sana, lalu menatap Dullah sambil menepuk pasir di sebelahnya dengan ekornya. "Ini rumahku," tatapannya berkata. "Sekarang, ini rumahmu juga." Dullah merangkak mendekat. Tubuhnya yang basah kuyup mulai terasa hangat oleh udara gua yang nyaman. Rasa lelah yang tadi menghimpit dadanya perlahan menguap, digantikan oleh rasa damai yang aneh. Rasa damai yang belum pernah ia rasakan bahkan saat tidur di kasur empuk sekalipun. Di tengah gua, terdapat sebuah kolam kecil, seukuran bak mandi, yang airnya jernih dan tenang. Air itu memancarkan uap tipis. Dullah meraup air itu dengan tangannya yang gemetar. Hangat. Ia membasuh wajahnya yang penuh jelaga sisa kebakaran. Saat air itu menyentuh kulitnya, rasa perih akibat goresan duri di hutan tadi seketika mereda. Rasa pegal di bahunya berkurang. Air ajaib. Gumam Dullah takjub. Ia menoleh pada serigala yang kini sedang menjilati kakinya sendiri dengan santai. "Jadi disinilah kau menyembuhkan lukamu semalam? Di istana rahasia ini?" Dullah merebahkan tubuhnya di atas pasir halus di samping serigala itu. Ia menatap langit-langit gua yang berkelap-kelip indah. Tidak ada suara bising motor. Tidak ada bentakan mandor Kasim. Tidak ada ancaman penggusuran. Hanya ada suara gemuruh air terjun di luar sana yang kini terdengar seperti lagu Nina Bobo raksasa yang melindungi mereka dari dunia luar. Untuk pertama kalinya sejak kematian Aminah, Dullah tidak merasa sendirian. Ia tidak merasa miskin. Di dalam gua kristal ini, ia merasa seperti raja yang paling kaya di dunia. Tangan Dullah terulur, menyentuh bulu leher serigala itu. Hewan buas itu tidak menolak, justru memejamkan mata menikmati sentuhan itu. Napas mereka berdua mulai berirama sama, pelan dan teratur. "Tidurlah, Pak Tua," seolah suara alam berbisik di telinganya. "Malam ini kau aman. Esok hari, kau akan melihat bahwa kehilangan gubuk reot itu adalah awal dari ditemukannya kerajaanmu yang sesungguhnya." Mata Dullah memberat. Kantuk yang luar biasa menyerangnya. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, ia sempat membisikkan satu janji pada kegelapan yang indah itu. "Aku akan melindungimu juga, Nak. Jika mereka datang ke sini, aku akan menjadi serigala untukmu." Dan di dalam perut bumi yang hangat, di balik tirai air yang memisahkan dua dunia, legenda tentang kakek penjaga dan serigala gunung pun mulai mengakar kuat, menunggu waktu untuk mekar menjadi kisah yang akan dikenang selamanya. Pagi di dalam perut bumi tidak ditandai dengan kokok ayam jantan, melainkan dengan perubahan cahaya yang magis pada langit-langit gua. Sinar matahari pagi yang menembus tirai air terjun di luar sana terbias masuk, pecah menjadi ribuan spektrum warna pelangi yang menari-nari di dinding kristal. Gua itu tidak lagi biru kelam seperti malam sebelumnya. Kini ia berkilauan seperti bagian dalam sebuah berlian raksasa yang sedang bernapas. Udara terasa segar, berbau ozon dan lumut basah, membersihkan paru-paru Dullah yang selama puluhan tahun diisi debu jalanan dan asap knalpot. Dullah membuka matanya perlahan. Hal pertama yang ia rasakan adalah keanehan pada tubuhnya. Tidak ada rasa nyeri yang menggigit di punggungnya. Dan yang lebih ajaib, kaki kirinya, kaki yang biasanya kaku seperti kayu mati setiap bangun tidur, kini terasa hangat dan sedikit lebih ringan. Ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Bisa, meski sedikit,
Ada denyut kehidupan yang kembali mengalir di sana. Air ini. Batin Dullah menatap kolam pemandian di tengah gua yang uapnya mengepul tipis. Ini bukan air biasa. Ini air mata bumi yang murni. Ia menoleh ke samping. Sarang jerami itu kosong. Sang serigala gunung sudah pergi, mungkin berburu untuk sarapan mereka. Dullah bangkit, perutnya berbunyi pelan meminta diisi. Ia berjalan mendekati pinggiran kolam untuk membasuh muka. Saat ia membungkuk, matanya menangkap kilauan aneh di dasar kolam yang berpasir putih itu. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan kristal dari atap gua. Namun, benda itu berbentuk bongkahan-bongkahan kecil seukuran kelereng, berwarna kuning pekat yang tidak pudar meski di dalam air. Penasaran, Dullah menjulurkan tangannya ke dalam air hangat itu. Ia memungut satu bongkahan. Berat. Benda kecil ini jauh lebih berat daripada batu kali biasa. Dullah mengangkatnya ke udara, membiarkan sinar bias pelangi menerpanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah emas. Emas murni yang masih kasar, belum ditempa, berbentuk gumpalan alami, nagit. Dullah mengucek matanya, tidak percaya. Ia melihat lagi ke dasar kolam. Ada puluhan, mungkin ratusan butir emas serupa berserakan di sana, tersembunyi di antara kerikil kuarsa. Gua ini bukan sekadar tempat sembunyi. Ini adalah urat emas legendaris yang sering diceritakan dalam dongeng-dongeng tua, harta karun yang tidak pernah ditemukan oleh perusahaan tambang manapun. Tangan Dullah gemetar hebat. Seumur hidupnya ia dihina karena miskin. Ia rela makan nasi basi demi menghemat uang. Istrinya, Aminah, meninggal karena ia tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang mahal. Dan kini ia berdiri di atas kekayaan yang bisa membeli satu desa seisinya. Fana. Bisik Dullah getir. Ia menggenggam emas itu erat-erat hingga buku jarinya memutih. Semua ini fana. Apa gunanya emas ini sekarang? Minah, kau sudah tidak ada. Emas ini tidak bisa membeli nyawamu kembali. Ia hendak melempar emas itu kembali ke air dengan perasaan muak. Namun suara asing dari luar gua menghentikan gerakannya. Suara manusia. Dullah membeku. Suara itu samar, tertutup gemuruh air terjun. Tapi telinga tuanya yang sudah terlatih dalam kesunyian bisa membedakan mana suara alam dan mana suara tamak. Ia menyimpan bongkahan emas itu di saku celananya yang robek, lalu merangkak pelan menuju mulut gua. Ia bersembunyi di balik stalagmit besar, mengintip melalui celah tirai air terjun yang deras. Posisi gua ini cukup tinggi, memberikan sudut pandang sempurna ke arah sungai berbatu di bawah sana. Di tepian sungai, sekitar 50 meter di bawah, terlihat dua sosok manusia kerdil yang sedang sibuk. Itu Mandor Kasim dan Pak Mamat si dukun. Mereka tidak sendiri. Ada 3 anjing pelacak berbulu hitam yang sedang mengendus-endus tanah lembab di pinggir sungai. Anjing-anjing itu tampak gelisah, sesekali menyala ke arah tebing, tapi bingung karena bau serigala hilang tertutup uap air yang pekat. Kemana perginya iblis itu, Embah? Suara teriak Mandor Kasim terdengar sayup-sayup, terbawa angin. Ia memegang senapan angin laras panjang, jenis yang biasa dipakai untuk berburu babi hutan, tapi cukup mematikan untuk melubangi kepala manusia. Pak Mamat sedang jongkok di atas batu besar. Ia membakar sesuatu. Asap putih tebal membumbung, kemenyan. Ia komat kamit, lalu menunjuk-nunjuk ke arah atas, ke arah air terjun. Baunya putus di air. Seru Pak Mamat, suaranya cempreng. Jin itu pintar. Dia pakai air buat nutupin jejak. Tapi rasaku, dia ada di sekitar sini. Hawa panasnya masih terasa. Dullah menahan napas. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Mereka semakin dekat. Jika mereka mendongak sedikit saja dan melihat celah gua di balik air terjun ini, habislah sudah. Senapan itu akan mengakhiri segalanya. Go! 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 Salah satu anjing pelacak tiba-tiba berlari mendekati kolam jatuhan air terjun. Ia menyala keras ke arah tirai air. Naluri binatang itu tahu ada sesuatu di balik sana. Mandor Kasim mengokang senapannya. Ia mengarahkan laras hitam itu lurus ke arah persembunyian Dullah. Ada sesuatu di balik air itu, gumam Mandor Kasim. Coba ku tembak. Dullah memejamkan mata, pasrah. Ia tidak bisa lari.
Kakinya belum cukup kuat untuk memanjat dinding gua bagian dalam. Dor! Suara letusan senapan memecah kedamaian pagi. Peluru timah mendesing menembus air, menghantam dinding batu di samping kepala Dullah. Tah! Serpihan batu tajam terlempar, menggores pipi Dullah. Perih. Darah menetes. Hahaha. Cuma batu. Tawa Mandor Kasim menggema. Anjing bodoh. Itu cuma biawak mungkin. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari arah hutan rimbun di seberang sungai, di belakang punggung mereka, terdengar suara retakan ranting yang keras. Kerak. Mandor Kasim dan Pak Mamat berputar kaget. Anjing-anjing pelacak itu seketika merunduk. Ekor mereka masuk ke selapaha, merengek ketakutan. Dari semak belukar yang gelap, muncul sang serigala gunung. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri di atas batu tinggi di seberang sungai, menatap mereka. Di mulutnya, ia menggigit seekor ular kobra hitam yang sudah mati, hasil buruannya pagi ini. Ular itu menjuntai mengerikan dari rahangnya. Pemandangan itu begitu teror. Seekor serigala raksasa dengan ular berbisa di mulutnya, menatap manusia dengan tatapan merendahkan. Itu dia. Pak Mamat mundur. Kakinya tersandung batu licin dan ia jatuh tercebur ke sungai dangkal. Panglima Kumbang bawa cambuknya. Ular. Mandor Kasim gemetar. Ia membidikan senapannya lagi, tapi tangannya goyang hebat. Jaraknya terlalu jauh untuk bidikan akurat, dan aura hewan itu terlalu mengintimidasi. Serigala itu meludahkan bangkai ular kobra itu ke arah mereka. Bangkai ular itu jatuh berdebum di air, tepat di depan Pak Mamat yang sedang merangkak bangun. Lari! Jerit Pak Mamat histeris, mengira ular itu masih hidup atau ular siluman. Tanpa pikir panjang, Pak Mamat lari terbirit-birit meninggalkan sungai, tidak peduli pada jubahnya yang basah kuyup. Mandor Kasim, yang mentalnya sudah keropos sejak kejadian semalam, akhirnya ikut lari sambil melepaskan tembakan membabi butak udara. Anjing-anjing pelacak itu sudah kabur lebih dulu mendahului majikannya. Dari balik tirai air, Dullah merosot lemas. Kakinya gemetar bukan main. Ia melihat sang serigala di seberang sungai masih berdiri tegak, memastikan musuh-musuhnya benar-benar pergi jauh. Setelah dirasa aman, hewan itu melompat lincah dari batu ke batu, menyeberangi sungai, dan memanjat tebing menuju air terjun. Beberapa menit kemudian, serigala itu masuk ke dalam gua, tubuhnya basah kuyup. Ia mengguncangkan badannya, BRRRRT, menyipratkan air kemana-mana. Ia mendekati Dullah, mengendus luka gores di pipi kakek tua itu akibat serpihan batu tadi. Lidahnya yang hangat menjilat luka itu lembut, membersihkan darahnya. Aku tidak apa-apa, bisik Dullah, memeluk leher hewan itu erat-erat. Terima kasih, kau menyelamatkan kita lagi. Dullah meraba saku celananya. Bongkahan emas itu masih ada di sana. Dingin dan keras. Ia menatap serigala itu, lalu menatap emas di tangannya. Mereka mencari kita karena dendam, nak. Tapi kalau mereka tahu apa yang ada di kolam gua ini. Dullah menelan ludah, matanya menerawang ngeri. Mereka akan membawa pasukan yang lebih besar. Mereka akan membelah gunung ini demi batu kuning terkutuk ini. Dullah sadar, tempat ini adalah surga sekaligus neraka. Emas ini adalah ujian. Jika ia menggunakannya, ia bisa kaya raya. Tapi itu berarti membuka rahasia gua ini pada dunia manusia yang serakah. Kita harus menjaga rahasia ini, ucap Dullah tegas, matanya berkilat marah. Biarlah aku mati miskin, asalkan tempat sucimu ini tidak dijamah tangan-tangan kotor itu. Serigala itu mendengus setuju, lalu merebahkan kepalanya di pangkuan Dullah. Di luar sana, matahari semakin tinggi, namun bayang-bayang bahaya belum juga sirna. Perang belum selesai. Mandor Kasim pasti akan kembali, dan kali ini, dia tidak akan datang hanya dengan senapan angin. Kabut di hutan larangan tidak turun dari langit. Ia merayap keluar dari pori-pori tanah seperti napas hantu yang terbangun dari tidur panjang. Menjelang sore, selimut putih tebal itu telah membungkus pepohonan mahoni, menyamarkan jarak pandang hingga hanya sejauh 2 langkah kaki. Hutan yang biasanya hijau dan hidup, kini berubah menjadi labirin abu-abu yang kelam dan menyesatkan. Bagi orang asing, kabut ini adalah petaka. Tapi bagi Dullah,
Kabut ini adalah sekutu yang dikirim Tuhan. Di sebuah celah sempit antara dua pohon beringin kembar, Dullah sedang bekerja. Napasnya terdengar berat, ngik-ngik, beradu dengan suara gesekan pisau karatan yang sedang ia gunakan untuk meraut ujung bambu runcing. Keringat dingin bercampur embun membasahi keningnya yang berkerut dalam. Ia tidak sedang membuat pagar rumah. Ia sedang membuat jebakan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan. Kakinya yang pincang terasa nyeri karena terlalu banyak berjongkok. Namun rasa sakit itu ia telan mentah-mentah. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Mereka akan datang lagi, nak, gumam Dullah tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengikatkan tali rotan berduri ke akar pohon yang menyembul. Orang serakah tidak punya tombol. Berhenti di otaknya. Mereka hanya berhenti kalau kakinya patah atau nyawanya terancam. Di atas dahan pohon beringin itu, sang serigala gunung bertengger diam laksana patung batu. Mata kuningnya yang pendar menembus ketebalan kabut, mengawasi jalan setapak di bawah lembah. Telinganya berputar-putar, menangkap setiap getaran suara yang tidak wajar. Sesekali, ia mengeluarkan dengusan rendah, memberi kode pada Dullah tentang pergerakan musuh yang masih jauh. Mereka telah bekerja sejak siang. Dullah menggunakan pengetahuannya sebagai mantan penjaga mercusuar yang sering menjelajah hutan saat muda. Ia tahu di mana tanah yang lunak, di mana akar yang menjebak, dan di mana sarang lebah hutan yang senggol bacok. Sementara sang serigala menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyeret batang-batang kayu busuk untuk memblokir jalan utama, memaksa siapapun yang datang untuk memutar lewat jalur jebakan mereka. Ini adalah perpaduan sempurna, hikmah orang tua dan naluri binatang buas. Tiba-tiba, serigala itu melompat turun tanpa suara. Ia mendekati Dullah, menggigit ujung baju kakek itu, lalu menariknya mundur ke balik semak belukar. Dullah paham. Mereka sudah dekat. Ia memadamkan sisa api kecil yang ia buat untuk memanaskan ujung bambu, lalu merayap bersembunyi di balik banir, akar papan, pohon besar. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rusuknya yang ringkih. Dari kejauhan, suara bising itu datang lagi. Froom. Treng teng teng. Kali ini bukan mobil mewah. Itu suara motor trail. Ada 4, mungkin 5 motor yang menderu kasar, memaksa mendaki tanjakan berbatu yang licin. Disusul suara teriakan-teriakan kasar yang memecah keheningan hutan. Hajar terus. Jangan takut sama hantu. Teriak suara yang dikenali Dullah. Itu Mandor Kasim. Tapi kali ini, ia membawa pasukan. Pak Bos Rian Maulahan ini bersih besok pagi. Yang nemu kakek tua itu, dapat bonus 5 juta. Yang nemu serigala itu, dapat 10 juta. Dullah meremas tanah basah di tangannya. 5 juta. Nyawanya dihargai seharga motor bekas. Sedangkan sahabatnya dihargai 2 kali lipat lebih mahal. Betapa getirnya dunia ini menilai makhluk hidup. Rombongan itu berhenti di batas hutan, tepat di mana Dullah dan serigala telah menyusun barikade kayu busuk. Sialan! Jalannya ditutup pohon tumbang. Umpat salah satu preman berjaket kulit. Ia turun dari motornya, menendang batang kayu itu. Pasti kerjaan si tua bangka itu. Kita jalan kaki, perintah Mandor Kasim. Ia turun sambil menenteng senapan anginnya. Di pinggangnya terselip golok panjang. Hati-hati, kabutnya tebal. Jangan pisah. 6 orang lelaki berbadan tegap, dipimpin Mandor Kasim, mulai masuk ke dalam hutan. Mereka menyalakan senter, tapi cahaya kuning itu justru memantul di dinding kabut, membuat bayangan mereka sendiri terlihat seperti monster yang bergoyang-goyang. Dullah menahan napas. Mereka memasuki zona 1. Seorang preman yang paling depan, yang berjalan dengan langkah sombong sambil merokok, tidak melihat seutas akar rotan yang sengaja direntangkan Dullah setinggi mata kaki. Sret, bro. Aduh. Preman itu tersandung keras. Wajahnya menghantam tanah berlumpur. Rokoknya terlempar. Teman-temannya tertawa mengejek. Jalan pakai mata, bego. Namun tawa itu mati seketika. Saat preman itu jatuh, tangannya tanpa sengaja menarik tali pemicu lain yang tersembunyi di balik lumut. Wush! Sebuah dahan pohon muda yang lentur, yang tadi ditekuk Dullah sekuat tenaga, terlepas dari pasaknya. Dahan itu melesat seperti cambuk raksasa,
menghantam pinggang preman kedua yang berdiri di dekatnya. Plak! Arg! Preman kedua terlempar 2 meter ke samping, mendarat tepat di atas sarang semut rangrang yang ganas. Dalam hitungan detik, ia menjerit-jerit panik saat ribuan semut merah menggigit kulit leher dan wajahnya. Kepanikan mulai terjadi. Formasi mereka berantakan. Mundur! Mundur! Ada jebakan, teriak Mandor Kasim, mengarahkan senapannya ke segala arah dengan gugup. Keluar kau Pak Tua, jangan main licik. Suara Mandor Kasim menggema, tapi tidak ada jawaban manusia. Yang menjawab adalah hutan itu sendiri. Dari arah atas, dari kanopi pohon yang gelap tertutup kabut, terdengar suara geraman yang seolah datang dari langit. Grrrrrrrr. Suara itu berputar, memantul di batang-batang pohon basah, menciptakan efek surround yang mengerikan. Para preman itu berputar-putar bingung. Di atas. Dia di atas. Dullah, dari persembunyiannya, melempar sebuah batu sebesar kepalan tangan ke arah semak-semak di sebelah kanan rombongan itu. Kresek. Mandor Kasim kaget dan refleks menembak ke arah suara itu. Dor. Peluru nyasar mengenai batang pohon kosong. Dia di kanan, teriaknya. Dullah melempar batu lagi ke arah kiri. Kresek. Bukan. Di kiri, teriak preman lain. Mereka dipermainkan. Di tengah kabut tebal, rasa takut membuat mereka berhalusinasi. Bayangan pohon tampak seperti orang berdiri. Suara angin terdengar seperti bisikan hantu. Saat itulah, sang serigala beraksi. Ia tidak menyerang secara frontal. Ia adalah hantu. Ia melompat dari dahan rendah, menyambar salah satu preman yang berdiri paling belakang, terpisah dari kelompoknya. Tidak ada suara raungan, hanya suara hap dan suara seretan singkat. Preman itu hilang di telan kabut tanpa sempat berteriak. Hanya senapannya yang jatuh berdenting di bebatuan. Joko! Joko! Panggil temannya. Hening. Joko hilang seperti ditelan bumi. Setan, ini benar-benar setan. Suara Mandor Kasim mulai bergetar. Keberaniannya luntur, digantikan teror murni. Mundur. Kita balik ke motor. Namun, Dullah belum selesai. Ia melihat Mandor Kasim mundur mendekati lubang jebakan terakhir. Sebuah lubang alami bekas galian babi hutan yang ditutupi Dullah dengan ranting rapuh dan daun kering. Di dalamnya bukan bambu runcing. Dullah tidak tega membunuh. Tapi lumpur hisap sedalam pinggang yang dicampur kotoran kelawar gua yang baunya busuk setengah mati. Mandor Kasim mundur 1 langkah lagi. Dullah memejamkan mata, berdoa dalam hati. Jatuhlah. Jatuhlah dan belajarlah rasa malu. Kerak. Biur. Tolong. Tubuh gempal Mandor Kasim ambles. Ia terperosok ke dalam lubang bau itu. Lumpur pekat langsung menelannya sampai dada. Ia meronta-ronta, tapi semakin ia bergerak, semakin lumpur itu menghisapnya. Baunya membuat muntah. Para preman sisa yang masih berdiri terpaku. Mereka melihat bos mereka tenggelam dalam kotoran. Dan di saat yang sama, dari balik kabut di depan mereka, sepasang mata emas menyala terang, perlahan maju mendekat. Serigala itu muncul, kali ini tanpa menyembunyikan dirinya. Ia berdiri gagah, bulu kuduknya berdiri, taringnya terekspos. Di sampingnya, perlahan-lahan, Dullah muncul dari balik pohon. Kakek tua itu berdiri tegak, memegang tongkatnya seperti seorang jenderal memegang pedang, wajahnya dingin dan penuh wibawa. Pergi, kata Dullah pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga mereka yang ketakutan. Atau hutan ini akan menelan kalian semua, dan tulang kalian akan jadi pupuk pohon mahoni ini. Ancaman itu, ditambah pemandangan serigala raksasa dan bos mereka yang mandi tahi kelelawar, meruntuhkan mental para preman bayaran itu. Mereka tidak peduli lagi pada bonus 10 juta. Uang tidak berguna kalau mati. Mereka lari. Mereka meninggalkan Mandor Kasim yang berteriak-teriak minta tolong. Mereka menyalakan motor dan kabur. Suara knalpot menjauh dengan cepat menuruni bukit. Kini, hanya tinggal Dullah, serigala, dan Mandor Kasim yang terjebak tak berdaya. Dullah berjalan pincang mendekati lubang itu. Ia menatap ke bawah. Mandor Kasim menatap balik dengan wajah memelas yang penuh lumpur hitam. Tolong,
Pak Dullah, tolong saya. Rengek Mandor Kasim, egonya hancur lebur. Saya bisa mati di sini. Dullah diam sejenak. Hatinya yang lembut ingin menolong. Tapi akalnya tahu orang ini berbahaya. Aku akan melempar tali rotan, kata Dullah dingin. Kau bisa manjat sendiri. Tapi ingat satu hal, Kasim. Dullah membungkuk, menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Jangan pernah kembali ke sini. Hutan ini punya mata. Hutan ini punya gigi. Dan lain kali, aku mungkin tidak akan bisa menahan temanku ini untuk merobek lehermu. Di samping Dullah, serigala itu menggeram setuju. Suaranya seperti guruh di dalam dada. Sore itu, di tengah kabut yang perlahan menipis, Dullah memenangkan pertempuran pertamanya. Tanpa darah, tanpa kekerasan berlebih. Hanya dengan kecerdikan dan ketakutan musuh itu sendiri. Namun Dullah tahu, ini baru peringatan. Mereka akan kembali dengan senjata yang lebih besar dari sekadar senapan angin dan preman kampung. Perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Matahari belum sepenggalah naik ketika getaran itu mulai terasa. Bukan getaran gempa bumi yang datang dari perut bumi, melainkan getaran ganjil yang merambat lewat akar-akar pohon, membuat daun-daun mahoni berguguran meski tidak ada angin. Burung-burung gagak di puncak pohon beterbangan panik, berkaukau kasar seolah meneriakkan peringatan kematian. Di dalam hutan larangan yang biasanya hening dan sakral, suara itu terdengar semakin jelas dan menusuk tulang. Grung, tet, brum. Suara logam beradu, rantai besi menggilas batu, dan deru mesin diesel yang batuk-batuk memuntahkan asap hitam pekat. Bau solar yang tajam segera mengalahkan aroma bunga hutan dan lumut basah. Dullah berdiri di tepi tebing, tepat di mulut jalan setapak yang telah ia blokir kemarin. Wajah tuanya keras, rahangnya terkatup rapat. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu setianya, senjata yang konyol untuk menghadapi apa yang sedang mendaki bukit. Di sampingnya, sang serigala gunung berdiri dengan bulu tengkuk berdiri tegak, geraman rendah tak putus-putus keluar dari dadanya yang bidang. Dari balik tikungan, monster itu muncul. Itu bukan lagi rombongan preman bermotor. Itu adalah sebuah ekskavator, beko, berwarna kuning raksasa. Lengan besinya yang terbuat dari baja terangkat tinggi ke udara seperti leher dinosaurus purba yang siap memangsa. Roda rantainya dengan mudah melindas batang-batang kayu yang kemarin diseret serigala. Jebakan Dullah yang cerdik hancur tak bersisa, digilas menjadi serbuk kayu di bawah bobot puluhan ton besi itu. Di belakang monster besi itu, berjalan Pak Rian dengan setelan jas safari yang rapi, mengenakan kacamata hitam dan masker penutup hidung. Ia diapit oleh Mandor Kasim yang kini wajahnya penuh perban, dan dua orang polisi berseragam lengkap yang membawa senapan laras panjang resmi. Ini adalah akhir. Hukum manusia dan kekuatan uang telah datang untuk mengeksekusi alam. Berhenti! Teriak Dullah, suaranya parau, tenggelam oleh bisingnya mesin. Namun operator ekskavator itu tidak mendengar, atau pura-pura tidak mendengar. Mesin itu terus maju. Kerak! Sebuah pohon salam muda yang tumbuh di pinggir jalan ditabrak hingga patah. Akarnya mencuat keluar dari tanah merah. Dullah meringis, seolah tulang rusuknya sendirilah yang dipatahkan. Pak Rian mengangkat tangan, memberi isyarat. Mesin itu berhenti menderu, menyisakan suara stasioner yang tetap mengintimidasi. Pak Dullah, panggil Pak Rian lewat pengeras suara kecil, megafon. Suaranya menggema, dingin dan tanpa emosi. Sudah cukup main-mainnya. Saya bawa aparat hukum. Anda menempati lahan milik perusahaan secara ilegal. Dan hewan buas di samping Anda itu sudah divonis berbahaya karena menyerang warga. Dullah gemetar. Kalian yang menyerang duluan. Kami hanya bertahan. Tanah ini, hutan ini, ada sukma leluhur di sini. Jika kalian gali, kalian akan kena tulah. Tulah itu tahayul orang miskin, cibir Pak Rian. Ia menunjuk ke arah serigala. Pak polisi, tolong amankan binatang itu. Kalau melawan, tembak di tempat. Saya mau area ini steril dalam 1 jam. Kita harus mulai menggali fondasi. Salah satu polisi mengokang senjatanya. Moncong hitam itu mengarah lurus ke kepala sang serigala. Lari, nak. Bisik Dullah putus asa pada sahabatnya.
Lari ke dalam hutan. Jangan mati konyol di sini. Namun, serigala gunung itu tidak bergerak 1 inci pun. Mata kuningnya yang bening menatap tajam ke arah Pak Rian, seolah sedang merekam wajah musuh utamanya. Ia tidak takut pada senapan. Ia adalah raja hutan ini, dan raja tidak lari dari pencuri. Bandel, gumam Pak Rian. Ia memberi kode pada operator ekskavator. Gilas saja gubuk liarnya. Nanti kakek itu juga minggir sendiri. Mesin kembali menderu. Vroom. Operator menggerakkan tuas. Lengan besi raksasa itu berayun. Baketnya yang bergigi tajam mengarah ke Dullah. Dullah memejamkan mata. Ia sudah tua, renta, dan lelah. Jika ini takdirnya untuk mati di peluk tanah yang ia cintai, biarlah. Ia teringat Aminah. Aku datang, Minah. Tapi kematian tidak datang. Groaar. Sebuah bayangan perak melesat secepat kilat. Sang serigala melompat. Bukan ke arah polisi, bukan ke arah Pak Rian. Ia melompat ke atas tubuh ekskavator itu. Dengan kelincahan yang mustahil, hewan itu mendarat di atas lengan hidrolik mesin. Taringnya yang setajam pisau belati menghunjam masuk ke sela-sela selang karet hitam yang dialiri minyak tekanan tinggi. Breet. Ceras. Selang hidrolik itu robek. Cairan oli panas menyembur keluar seperti darah hitam, mengenai kaca kabin operator. Setan. Binatang gila. Teriak operator panik. Pandangannya tertutup oli. Ia membanting tuas kemudi secara acak. Lengan besi itu mengamuk, berputar liar tak terkendali. Tubuh sang serigala terpelanting hebat. Buk! Tubuh besar serigala itu menghantam batang pohon mahoni dengan keras, lalu jatuh berdebum ke tanah berbatu. Suara tulang patah terdengar menyilu. Tembak! Tembak sekarang! Jerit mandor Kasim histeris. Dor! Dor! 2 peluru meletus. 1 meleset menghantam tanah. 1 lagi. Dullah melihat percikan darah merah segar menyembur dari bahu sang serigala. Tidak! Teriakan Dullah membelah langit. Rasa takutnya hilang musnah, digantikan oleh amarah kelam yang membakar habis akal sehatnya. Ia berlari, menyeret kakinya yang pincang, lalu menjatuhkan dirinya di atas tubuh serigala yang terkapar. Ia menjadikan tubuh ringkihnya sebagai tameng hidup. Bunuh aku! Raung Dullah, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia memeluk kepala serigala yang napasnya tersengal-sengal. Darah hewan itu merembes, membasahi baju lusuh Dullah. Bunuh aku! Raung Dullah, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia memeluk kepala serigala yang napasnya tersengal-sengal. Darah hewan itu merembes, membasahi baju lusuh Dullah, hangat dan amis. Bunuh aku dulu sebelum kalian sentuh dia. Dasar manusia-manusia tamak. Kalian lebih binatang daripada hewan ini. Hening sejenak. Para polisi menurunkan senjatanya, ragu menembak orang tua. Pak Rian mendecih kesal. Ekskavator itu mati mendadak karena kehabisan cairan hidrolik. Serigala di pelukan Dullah merintih lemah. Matanya yang kuning mulai redup. Ia menatap Dullah dengan tatapan sayu. Lidahnya menjilat pipi kakek itu pelan. Sebuah gestur perpisahan. Jangan mati. Kumohon jangan mati. Isak Dullah. Tangannya menekan luka tembak di bahu hewan itu. Saat itulah, ketika keputusasaan Dullah mencapai titik nadir, dan ketika darah tulus manusia bercampur dengan darah suci hewan penjaga alam, semesta bereaksi. Langit yang tadi cerah mendadak berubah warna. Awan hitam bergulung-gulung datang entah dari mana, berkumpul tepat di atas tebing itu, berputar seperti pusaran mata badai. Angin kencang bertiup, wush, menerbangkan topi polisi dan membuat pohon-pohon bergoyang nyaris tumbang. Dan dari tubuh sang serigala, sesuatu terjadi. Luka tembak itu tidak lagi mengeluarkan darah merah. Cairan yang keluar perlahan berubah warna menjadi cahaya. Cahaya emas cair. Bulu-bulu perak yang kusam dan penuh debu itu mulai bersinar. Terang. Semakin terang. Hingga menyilaukan mata. Tubuh Dullah yang memeluknya ikut berpendar. Seolah ia sedang memeluk sebongkah matahari kecil. Pak Rian mundur selangkah. Kacamatanya melorot. Apa? Trik apa ini? Serigala itu perlahan bangkit. Ia tidak lagi terlihat kesakitan.
Peluru di bahunya terdorong keluar oleh daging yang menutup sendiri, jatuh berdenting ke tanah. Tubuhnya membesar, atau setidaknya aura yang dipancarkannya membuatnya terlihat raksasa. Ia mendongak ke langit yang gelap. Ia membuka mulutnya. Ini bukan lolongan kesedihan. Ini bukan auman kemarahan. Ini adalah nyanyian alam. Huu. Suara itu bening, merdu, namun memiliki frekuensi yang membuat kaca mobil Jeep Pak Rian pecah berantakan dari jarak 10 meter. Perang. Tanah berpijak bergetar hebat. Dari dalam hutan larangan, terdengar suara balasan. Ribuan suara. Suara harimau, suara kera, suara burung, suara serangga. Seluruh penghuni hutan menyahut panggilan rajanya. Di hadapan mesin besi yang rusak dan manusia-manusia yang gemetar ketakutan, Dullah menyeka air matanya. Ia melihat cahaya emas itu membentuk perisai di sekeliling mereka. Kalian membangunkan pemilik rumah yang sebenarnya, bisik Dullah, suaranya bergetar penuh takjub. Dan sekarang, dia marah. Cahaya emas yang memancar dari tubuh sang serigala gunung itu bukanlah cahaya biasa yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menindih jiwa. Sinar itu memiliki bobot, sebuah tekanan gaib yang memaksa lutut-lutut manusia berdosa untuk gemetar dan menekuk. Di tebing yang sempit itu, waktu seolah berhenti berdetak. Angin badai yang tadinya mengamuk liar, kini berpusar membentuk dinding angin puyuh yang mengurung mereka semua dalam satu arena pengadilan raksasa. Tidak ada jalan keluar. Jalan setapak di belakang mereka telah tertutup oleh kabut putih yang padat laksana tembok beton. Pak Rian, sang pengembang properti yang terbiasa mengatur nasib orang dengan tanda tangan di atas kertas bermeterai, kini berdiri mematung dengan wajah seputih kertas itu sendiri. Kacamata hitam mahalnya telah jatuh. Pecah terinjak sepatu kulitnya sendiri. Matanya terbelalak menatap fenomena di depannya. Seekor serigala yang seharusnya mati ditembak, kini berdiri tegak setinggi dada manusia dewasa, diselimuti aura keemasan yang berdenyut seirama dengan detak jantung bumi. Ini trik hologram, kan? Racau Pak Rian. Suaranya pecah. Otaknya yang logis menolak menerima kenyataan magis ini. Siapa yang pasang proyektor di hutan ini? Matikan. Saya bayar 2 kali lipat. Tapi tidak ada yang menjawab ocehan orang gila harta itu. Mandor Kasim sudah jatuh terduduk di tanah berlumpur. Mulutnya komat kamit memohon ampun pada leluhur yang tidak pernah ia hormati sebelumnya. 2 polisi yang tadi memegang senjata laras panjang kini melepaskan senapan mereka seolah besi itu berubah menjadi bara api yang membakar tangan. Kelang, kelang. Senapan jatuh ke bebatuan. Para aparat itu mundur teratur. Insting manusiawi mereka menjerit bahwa hukum pidana tidak berlaku di sini. Yang berlaku adalah hukum rimba kuno. Sang serigala melangkah maju 1 tapak. Dum. Tanah bergetar. Bukan gempa tektonik, tapi getaran yang merambat langsung ke tulang ekor setiap orang yang berdiri di sana. Serigala itu tidak menyerang. Ia tidak perlu menggigit. Ia hanya menatap. Mata kuning pendar itu menyorot tajam ke arah Pak Rian, seolah sedang memindai seluruh dosa, keserakahan, dan tamak yang bersarang di hati lelaki itu. Dullah, yang masih duduk bersimpuh di samping sang hewan, merasakan kehangatan yang luar biasa menjalar dari tubuh sahabatnya. Rasa takutnya lenyap tak berbekas. Ia merasa dilindungi oleh benteng yang tak kasat mata. Ia melihat bagaimana alam mulai bergerak untuk membela mereka. Akar-akar pohon mahoni tua di pinggir tebing tiba-tiba bergerak. Perlahan namun pasti, akar-akar gantung itu menggeliat seperti ular sanca, merayap turun, dan mulai melilit kaki-kaki roda rantai ekskavator yang sudah mati mesin itu. Piet, pet. Suara besi ditekuk terdengar menyilu. Mesin keruk raksasa yang dibanggakan sebagai simbol kemajuan teknologi itu, kini diremukan perlahan oleh pelukan hutan. Kaca kabinnya retak 1000. Lengan besinya ditarik paksa ke tanah oleh akar-akar yang keluar dari perut bumi, seolah hutan ingin mengubur sampah besi itu hidup-hidup. Mesinku. Itu aset 3 miliar. Teriak Pak Rian histeris, melupakan ketakutannya sesaat demi harta. Ia berlari hendak menyelamatkan ekskavator itu. Namun, sebelum ia bisa menyentuh mesin itu, sekumpulan lebah hutan hitam, ribuan jumlahnya, muncul dari balik kanopi pohon. Mereka tidak menyengat, tapi membentuk formasi awan hitam yang berdengung nyaring, ngung, menghalangi langkah Pak Rian. Suara dengungan itu begitu keras hingga memekakan telinga,
menciptakan frekuensi yang membuat kepala pening dan perut mual. Pak Rian terhuyung mundur, menutup telinganya. Pergi, pergi kalian serangga sialan. Saat itulah, sang serigala membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Groaar. Kali ini, lolongannya disertai hembusan angin yang sangat kencang dari mulutnya. Angin itu berbau amis darah dan harum bunga Kamboja, bau kematian dan kehidupan yang bercampur. Angin itu menghantam tubuh Pak Rian, Mandor Kasim, dan kedua polisi itu dengan kekuatan badai tropis. Mereka terlempar. Tubuh-tubuh manusia sombong itu melayang beberapa meter ke belakang, jatuh berguling-guling di tanah berbatu yang basah. Jas mahal Pak Rian robek. Wajahnya penuh lumpur. Mandor Kasim merangkak mundur sambil menangis meraung-raung seperti bayi. Ampun, Mbah. Ampun. Kami pergi. Kami tidak akan kembali. Jerit Mandor Kasim, mentalnya hancur total. Ia tidak peduli lagi pada bosnya. Ia bangkit dan lari tunggang langgang menembus kabut, menuruni bukit tanpa menoleh lagi. Kedua polisi itu saling pandang dengan wajah pucat, lalu mengangguk hormat, bukan pada Pak Rian, tapi pada sang serigala, sebelum akhirnya mengambil langkah 1000 meninggalkan tempat terkutuk itu, meninggalkan senapan mereka begitu saja. Tinggal Pak Rian seorang diri. Ia merangkak di tanah, kakinya terkilir. Ia menatap Dullah dengan pandangan nanar. Egonya hancur, tapi keserakahannya masih tersisa sedikit. Pak Tua. Suaranya serak, menyedihkan. Suruh peliharaanmu berhenti. Saya akan beri kamu saham. 10%? 20%? Kita bisa kaya raya. Lihat emas di matanya itu. Kita bisa jual. Dullah menggeleng pelan. Senyum getir menghiasi wajah keriputnya. Orang ini benar-benar sakit. Bahkan di ujung nyawa, ia masih bicara soal jual beli. Dullah bangkit, dibantu oleh bahu sang serigala. Ia berdiri tegak, memandang manusia kota itu dengan rasa kasihan yang mendalam. Tuan Rian, ucap Dullah lembut namun suaranya bergaung berwibawa. Emas yang kau cari ada di dalam tanah, tapi emas yang sesungguhnya ada di hati yang merasa cukup. Kau punya segalanya, tapi kau miskin sukma. Hutan ini tidak butuh sahammu. Hutan ini butuh rasa hormat. Sang serigala maju selangkah lagi, mendekatkan wajahnya yang bercahaya ke wajah Pak Rian. Panas. Hawa panas dari tubuh hewan itu serasa membakar kulit wajah Pak Rian. HFFF. Serigala itu mendengus tepat di muka Pak Rian. Pesan telepati yang kuat masuk otak pengembang itu. Pergi sekarang, atau kau akan menjadi pohon di sini selamanya. Ketakutan purba akhirnya menguasai akal sehat Pak Rian. Ia menjerit histeris. Lalu bangkit terpincang-pincang dan lari mengejar anak buahnya yang sudah lama hilang. Ia lari seperti orang gila, terjatuh, bangun lagi, terjatuh lagi, hingga akhirnya sosoknya lenyap di telan kabut tebal. Hening. Sekali lagi, hutan menjadi sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Bukan sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang damai dan sakral. Awan hitam di langit perlahan bubar. Cahaya emas di tubuh serigala merdu pelan, kembali menjadi warna bulu perak biasa, meski kini terlihat lebih bersih dan berkilau. Akar-akar pohon yang melilit ekskavator berhenti bergerak, membiarkan mesin rusak itu terikat di sana selamanya, sebagai monumen peringatan bagi siapa saja yang berniat jahat. Dullah menghela napas panjang, melepaskan beban berat di dadanya. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk lagi, tapi kali ini ia tertawa. Tawa kecil yang kemudian berubah menjadi tawa lepas yang melegakan. Kita menang, nak. Kita menang melawan raksasa besi. Bisik Dullah di sela tawanya yang bercampur tangis haru. Serigala itu mendekat, menjilat air mata di pipi Dullah. Ekornya bergoyang pelan. Ia tidak lagi terlihat sebagai monster menakutkan, melainkan sebagai anjing besar yang manja pada tuannya. Dullah memeluk leher hewan itu. Ia menatap sekeliling. Gubuk mercusuarnya sudah hancur jadi arang. Pakaiannya compang-camping. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya status. Tapi saat ia melihat langit yang mulai membiru bersih pasca badai, dan merasakan detak jantung hangat di pelukannya, Dullah sadar ia adalah manusia paling beruntung di dunia. Terima kasih, Gusti, bisik Dullah menengadah ke langit.
Engkau mengirimkan tentara langit untuk hamba yang hina ini. Di kejauhan, pelangi melengkung indah di atas air terjun tempat gua kristal mereka berada. Seolah alam sedang menggelar karpet merah, menyambut kepulangan sang pahlawan. Pertarungan telah usai. Kejahatan telah lari terbirit-birit membawa luka trauma yang tak akan sembuh. Kini saatnya bagi Dullah untuk menuai buah dari kebaikannya. Saatnya menuju kedamaian abadi. Waktu di hutan larangan tidak lagi berjalan sesuai detak jarum jam manusia, melainkan mengalir lembut mengikuti irama tumbuh kembangnya bunga wijaya kusuma dan jatuhnya embun pagi. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengadilan alam di tebing itu. 6 bulan yang mengubah segalanya. Bangkai ekskavator kuning yang dulu tampak mengerikan, kini telah berubah wujud. Alam tidak membuangnya, melainkan memeluknya. Tanaman merambat berbunga ungu telah menutupi seluruh permukaan besi berkarat itu. Roda rantainya menjadi rumah bagi keluarga kelinci hutan, dan kabin operatornya yang pecah kini menjadi sarang burung pipit yang bernyanyi riang setiap pagi. Mesin penghancur itu telah tewas, namun dari kerangkanya, kehidupan baru bermekaran. Ia berdiri di sana bukan lagi sebagai simbol ancaman, melainkan sebagai monumen peringatan bisu. Di sini, keserakahan pernah kalah melawan 2 orang yang teraniaya. Dullah duduk di bibir tebing batu, kakinya menjuntai santai ke bawah, menatap hamparan laut biru yang tenang. Tidak ada lagi gubuk reot yang bocor. Tidak ada lagi baju compang-camping yang bau apek. Dullah kini mengenakan jubah katun putih bersih, hadiah dari seorang pedagang kain desa yang datang berziarah minggu lalu. Wajahnya, wajah itu tidak lagi tampak seperti peta penderitaan. Kerutan di dahinya memang masih ada, namun garis-garis keras keputusasaan telah luntur, digantikan oleh cahaya ketenangan yang teduh. Kulitnya yang dulu kusam kini bersih bercahaya, efek dari mandi di kolam gua kristal setiap hari. Dan yang paling ajaib, tongkat kayunya kini tergeletak begitu saja di sampingnya, jarang dipakai. Kaki kirinya yang dulu lumpuh dan menusuk tulang setiap kena angin, kini bisa digerakkan dengan leluasa. Meski jalannya masih sedikit pincang, rasa sakit itu telah hilang sepenuhnya. Air mata bumi telah membasuh lukanya. Di sampingnya, sang serigala gunung berbaring malas, perutnya yang gembul naik turun perlahan. Bulu peraknya berkilau ditimpa matahari pagi, tebal dan halus seperti sutra mahal. Tidak ada lagi tulang rusuk yang menonjol. Hewan itu tampak gagah, raja hutan yang sedang menikmati masa pensiunnya dengan damai. Kau tahu, nak, ucap Dullah pelan, tangannya membelai kepala besar hewan itu. Dulu aku takut mati sendirian di sini. Sekarang, aku justru takut kalau harus kembali ke dunia manusia. Di sana terlalu berisik. Di sini surga. Kabar tentang nasib para penggusur itu sudah sampai ke telinga Dullah, lewat angin lalu para pencari kayu bakar. Konon, Pak Rian jatuh bangkrut total. Proyek resort mewahnya dibatalkan karena investor takut pada rumor tanah terkutuk. Ia kini dikabarkan sakit keras, sering berteriak-teriak ketakutan melihat bayangan anjing di dinding kamarnya. Mandor Kasim, ia pulang kampung dan menjadi tukang sapu masjid. Tobat nasuha setelah kakinya patah jatuh dari tangga, karma yang presisi. Mereka tidak dihancurkan oleh Dullah, tapi hancur oleh jiwa mereka sendiri yang keropos. Sebaliknya, Dullah tidak menjadi kaya raya dengan menjual emas dari gua. Ia membiarkan bongkahan-bongkahan emas itu tetap tidur di dasar kolam. Ia hanya mengambil 1 butir kecil, satu saja, untuk membeli bibit sayuran dan buah-buahan dari pasar desa lewat perantara anak gembala yang baik hati. Dan lihatlah hasilnya sekarang. Tanah di sekitar mulut gua, yang dulunya tandus berbatu, kini telah berubah menjadi kebun surgawi. Pohon durian, mangga, dan rambutan tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Buahnya lebat menggelayut rendah seolah minta dipetik. Sayur mayur hijau subur tanpa perlu pupuk kimia. Ayam hutan datang dan bertelur di halaman guanya, memberikan pasokan protein tanpa henti. Alam memberkatinya dengan kelimpahan yang magis. Dullah tidak lagi pernah tidur dengan perut lapar. Bahkan, warga desa di bawah lembah mulai berubah. Mereka tidak lagi memandang Dullah sebagai orang gila penjaga mercusuar, melainkan sebagai Mbah Dullah, wali penjaga hutan. Seringkali, saat Dullah bangun pagi, ia menemukan keranjang berisi beras, gula batu, atau kain sarung diletakkan di batu besar di perbatasan hutan.
tanpa nama. Hanya tanda hormat dari mereka yang sadar bahwa Dulahlah yang menjaga keseimbangan alam desa mereka dari bencana. Dulah tidak merasa sombong. Ia justru merasa kecil. Ia tahu semua ini bukan miliknya. Ini semua titipanmu, Minah. Bisik Dulah, matanya menerawang ke awan putih yang berarak membentuk wajah tersenyum. Seringkali, di malam-malam yang sunyi di dalam gua yang berpendar biru, Dulah merasa Aminah hadir. Bukan sebagai hantu yang menakutkan, tapi sebagai aroma melati yang tiba-tiba tercium, atau sebagai kehangatan yang mendekap bahunya saat udara dingin turun. Dulah sering berbicara padanya, menceritakan tingkah lucu sang serigala yang takut pada kupu-kupu, atau tentang manisnya buah mangga panenannya. Dan Dulah yakin, di alam sana, Aminah tersenyum bahagia melihat suaminya tidak lagi menderita. Siang itu, seekor elang Jawa terbang melingkar di atas kepala mereka, memekik nyaring menyapa sang penguasa tebing. Serigala gunung itu bangkit, merenggangkan tubuhnya, nguap lebar memperlihatkan taringnya yang kini bersih, lalu menyondol bahu Dulah, mengajak bermain. Dulah tertawa. Ia bangkit berdiri tanpa tongkat. "Ayo," katanya. "Kita periksa kebun pisang di utara. Kudengar ada monyet-monyet nakal yang mau mencuri jatahmu." Mereka berjalan beriringan masuk kembali ke rimbunnya hutan. Langkah kaki Dulah ringan, seringan kapas. Beban duniawi yang dulu menggelayuti pundaknya, kemiskinan, kesepian, ketakutan, telah luruh sepenuhnya. Ia bukan lagi Pak Tua Dulah si penjaga mercusuar rusak. Ia adalah sahabat alam. Ia adalah bukti hidup bahwa kebaikan sekecil apapun, bahkan hanya sepotong ikan asin busuk yang diberikan dengan tulus, bisa memanggil pasukan langit untuk mengubah nasib. Di dalam keremangan hutan yang sejuk, sebelum bayangan mereka menghilang di telan pepohonan, Dulah sempat menoleh ke belakang sekali lagi, menatap bekas tapak kaki mereka di tanah basah. Tapak sepatu butut manusia bersanding dengan tapak cakar hewan buas. Sebuah senyum purna merekah di bibirnya. "Dunia boleh membuang kita, Nak. Tapi semesta justru memungut kita, memandikan kita dengan cahaya, dan memberi kita tahta yang lebih mulia dari kursi raja manapun." Dan begitulah kisah mereka berakhir, atau mungkin baru saja dimulai dalam babak keabadian. Di Tanjung Karang, jika kau mendengar suara lolongan serigala yang merdu saat bulan purnama, jangan takut. Itu bukan suara hantu. Itu adalah lagu pengantar tidur dari sang penjaga untuk dunia yang sedang lelah. Sebuah nyanyian tentang cinta yang tak bersyarat dan takdir yang indah pada waktunya. Gubuk boleh terbakar, tubuh boleh menua, tapi kebaikan hati adalah emas yang tak akan pernah karat dimakan zaman. Tamat.